Selamat datang, para pemirsa yang terhormat, di kanal Masa Tua Sejahtera. Senang bertemu dengan Anda semua. Di dunia ini, ada luka yang menusuk jiwa jauh lebih dalam daripada rasa sakit fisik manapun. Terutama ketika luka itu datang dari orang yang paling kita cintai dan percayai. Hingga malam yang menentukan itu tiba, saya sangat percaya bahwa saya adalah wanita paling bahagia di dunia. Tepat sebelum satu tendangan dari suami saya tidak hanya menghancurkan tulang kaki saya, tetapi juga menghancurkan hati dan kepercayaan saya hingga berkeping-keping. Namun, di saat paling gelap dan putus asa, secercah cahaya redup mulai terlihat di mata jernih putri kecil saya yang baru berusia 5 tahun. Deru hujan deras yang menghantam jendela kaca terdengar sama kasarnya dengan amarah pria yang berdiri di hadapan saya. Rasa sakit yang luar biasa menjalar dari betis kiri hingga ke ubun-ubun, membuat saya bahkan tak sanggup berteriak. Yang bisa saya lakukan hanyalah meringkuk di lantai keramik yang dingin, menggigit bibir hingga berdarah. Pandangan saya kabur dan fokus saya hilang, tetapi sepatu pantofel suami saya, Dimas, yang mengilap dan berhenti tepat di depan saya, terlihat sangat jelas. Dia membungkuk dan menjambak rambut saya, membuat kepala saya terdongak tanpa daya. Wajah tampan yang pernah begitu saya cintai itu kini memerah padam karena amarah, terlihat mengerikan dan bengkok. Kau berani-beraninya membantahku? Dasar kau perempuan parasit sialan. Aku hanya minta 500 juta rupiah untuk modal usaha, itu pun tidak bisa kau berikan? Apa kau baru akan puas kalau aku jadi gembel di jalanan? Setiap kata yang dia ucapkan bagaikan pisau yang menusuk dada saya. Parasit. Saya berhenti bekerja setelah melahirkan putri kami, Maya, karena permintaannya agar saya mengabdikan diri pada keluarga. Semua tabungan dan bahkan apartemen warisan orang tua saya saat menikah, semuanya telah saya berikan untuk modal usahanya. Tapi sekarang, di matanya, saya hanyalah seorang parasit. Sambil menahan tangis yang hendak meledak, saya susah payah berkata, sungguh tidak ada uang lagi, Mas. Uang terakhir pun sudah kuberikan bulan lalu, bohong, Dimas menggeram. Cengkeraman tangannya di rambut saya semakin kuat. Orang tua angkat yang membesarkanmu meninggalkan rumah saat mereka meninggal, kan? Kau pasti menjualnya dan menyembunyikan uangnya, benar, kan? Cepat katakan. Rumah itu adalah warisan terakhir dari orang tua angkat saya. Tapi rumah itu pun sudah saya jual 3 tahun lalu untuk membiayai operasi jantungnya saat dia bilang dia sakit parah. Apa dia sudah lupa? Tapi saya tidak punya kekuatan lagi untuk menjelaskan. Rasa sakit di kaki saya merenggut seluruh kesadaran saya. Saya merasa ada yang tidak beres. Kaki saya tidak terasa apa-apa selain rasa sakit yang menusuk. Dengan wajah basah oleh air mata dan keringat, saya memohon dengan putus asa. Tolong hentikan. Kakiku sakit sekali. Dimas tertawa sinis. Senyumnya begitu dingin hingga membuat bulu kuduk berdiri. Dia melepaskan jambakannya, dan kepala saya terbentur keras ke lantai. Sakit? Memang harus sakit supaya kau sadar. Supaya kau perbaiki kebiasaan licikmu itu. Dia berkata dengan dingin, lalu berjalan ke sofa dan mengambil ponselnya. Kemudian, dengan suara yang 180 derajat berbeda, begitu lembut dan manis, dia mulai menelepon. Iya, sayang. Mas sudah angkat teleponnya. Lagi selesaikan pekerjaan. Setelah ini, Mas langsung ke sana menemui kamu dan jagoan kita. Iya, Mas kangen sekali sama kamu dan jagoan kita. Jagoan kita? Jantung saya seakan berhenti berdetak. Saya tidak salah dengar, kan? Dengan siapa dia bicara? Anak laki-laki yang mana? Kepala saya dipenuhi kebingungan, dan rasa sakit fisik terkalahkan oleh guncangan mental yang lebih besar. Tepat pada saat itu, saya mendengar isak tangis dari celah pintu kamar putri saya. Maya kecilku. Sejak kapan dia di sana? Anak itu bersembunyi di balik pintu, matanya yang bulat melebar ketakutan, penuh dengan air mata. Dia menutup mulutnya dengan kedua tangan kecilnya agar suara tangisnya tidak keluar. Melihat putri saya, hati saya hancur berkeping-keping. Anak itu melihat semuanya. Dia menyaksikan seluruh pemandangan mengerikan ini. Dimas sepertinya juga mendengar suara itu, dia buru-buru mematikan teleponnya dan menatap tajam ke arah Maya.
Kenapa menangis? Diam dan masuk ke kamarmu. Tutup pintunya. Maya terkejut dan seluruh tubuhnya gemetar, tapi dia tidak beranjak. Anak itu menatap saya. Matanya penuh ketakutan, tetapi pada saat yang sama, ada kilatan kecerdasan yang tidak sesuai dengan usianya. Pada saat itu, di tengah keputusasaan, satu-satunya percikan harapan menyala. Saya menatap putri saya, menahan rasa sakit, dan menggelengkan kepala pelan. Lalu, saya diam-diam menunjuk dengan jari ke arah ponsel saya yang tergeletak di meja samping sofa. Tatapan mata saya penuh dengan doa yang mendesak. Saya tidak yakin apakah anak sekecil itu bisa memahami maksud saya, tapi Maya jauh lebih pintar dari yang saya duga. Anak itu bergantian menatap ke arah yang ditunjuk jari saya dan ke arah saya, lalu mengedipkan matanya. Kemudian, dia mengangguk sangat pelan, hanya cukup untuk saya lihat. Ketika Dimas berbalik ke arah jendela untuk merokok, Maya, seperti anak kucing kecil, tanpa suara mendekati sofa dengan kaki telanjang. Jantung saya berdebar kencang serasa mau meledak. Kumohon, jangan sampai Dimas berbalik. Saya menahan napas dan berdoa. Anak itu mendekati meja dan sengaja berpura-pura terpeleset, berteriak aduh, sambil jatuh ke depan. Ponsel saya, yang tersenggol tangannya, jatuh ke atas karpet tebal. Dasar ceroboh, teriak Dimas tanpa menoleh. Inilah saatnya. Maya dengan cepat mengambil ponsel itu. Tapi alih-alih meletakkannya kembali di atas meja, dia memeluk ponsel itu dan merangkak ke bawah meja, keluar dari pandangan Dimas. Saya bisa melihat tangan mungilnya yang gemetar menekan layar. Kata sandinya adalah hari ulang tahunnya sendiri, sesuatu yang saya ajarkan untuk keadaan darurat. Layar menyala, dan anak itu menekan ikon kontak. Dengan jari-jari mungilnya menggulir daftar, anak itu berhenti pada nama yang saya simpan sebagai kakek tersayang. Anak itu menempelkan ponsel ke telinganya, dan bibir mungilnya bergerak-gerak. Tidak ada suara yang keluar. Saya tahu dia ketakutan, tapi dia berusaha sekuat tenaga. Dan akhirnya, saya mendengar suara putri saya yang gemetar dan terputus-putus berbisik ke telepon, sebuah kalimat yang tak akan pernah saya lupakan seumur hidup, kakek, kakek, ibu. Sepertinya ibu akan segera meninggal. Hening di seberang sana. 1 detik, 2 detik, 3 detik. Keheningan yang terasa seperti selamanya menggantung di udara yang tegang. Saya hampir putus asa. Tapi tepat pada saat itu, suara yang rendah, hangat, dan berwibawa terdengar melalui speaker kecil itu. Suaranya sangat pelan, tapi anehnya begitu jelas. Maya anak pintar. Bisa beritahu kakek sekarang ada di mana? Para pemirsa sekalian, akankah kakek misterius ini berhasil menyelamatkan saya dan putri saya dari suami yang kejam? Dan apa rahasia mengejutkan tentang suami saya? Agar tidak ketinggalan kisah menarik yang akan terungkap, jangan lupa untuk menyukai, berlangganan, dan membagikan kanal Masa Tua Sejahtera, dan saksikan akhir cerita ini bersama saya. Terima kasih banyak. Suara kakek yang rendah dan kuat dari seberang telepon itu bagaikan obat penenang yang seketika menyelamatkan saya dari ketakutan yang luar biasa. Itu adalah pertanyaan sederhana, tapi di dalamnya terkandung rasa aman yang aneh, yang membuat saya sadar bahwa saya tidak lagi sendirian. Saya buru-buru mendekatkan mulut saya ke ponsel di tangan putri saya. Suara saya bergetar, tapi jauh lebih jelas dari sebelumnya. Kakek, ini Citra. Sekarang saya. Dengan susah payah saya menyebutkan alamat kontrakan kumuh di gang sempit ini, tempat yang dulu dicarikan Dimas dan kini tak ubahnya neraka. Baiklah. Suara kakek sama sekali tidak menunjukkan kepanikan. Kalian berdua tetap di dalam kamar. Kunci pintu rapat-rapat, dan jangan pernah membukakannya untuk siapapun, termasuk suamimu. Kakek akan segera datang. Telepon terputus, dan layar menjadi gelap. Maya menatap saya dengan mata basah. Anak itu masih ketakutan, tapi di matanya ada seberkas cahaya harapan. Saya memeluk putri saya erat-erat. Jantung saya masih berdebar kencang, tapi bukan lagi karena takut, melainkan karena keyakinan dan penantian yang kuat bahwa mimpi buruk ini akan segera berakhir. Saya menggendong putri saya ke kamar mandi dan buru-buru membasuh bekas air mata di wajah kami dengan air hangat. Saya harus tenang.
Saya harus menunjukkan sisi kuat di depan putri saya. Saya tidak tahu bagaimana kakek akan datang, tapi saya percaya padanya tanpa syarat, seperti yang selalu saya lakukan sejak kecil. Waktu berjalan sangat lambat, terasa menyesakan. Saya duduk di tempat tidur, memeluk putri saya erat-erat, dan mendengarkan setiap suara dari luar. Suara hujan mulai reda, hanya suara tetesan air yang jatuh di atap seng yang terdengar teratur. Sekitar 20 menit kemudian, suara aneh terdengar dari ujung gang. Bukan suara sepeda motor biasa. Itu adalah deru mesin berat dari beberapa sedan mewah yang memasuki gang sempit. Tak lama kemudian, terdengar suara rem yang melengking tajam dan pintu mobil yang ditutup dengan tegas. Jantung saya berdebar kencang. Itu pasti kakek. Pasti kakek. Sebelum saya sempat sadar, terdengar suara langkah kaki yang mantap dari beberapa orang yang mendekati kontrakan kami. Suara itu sama sekali berbeda dari langkah kaki Dimas. Teratur, berwibawa, dan terasa ada aura yang mendominasi. Saat itu, pintu rumah di seberang terbuka, dan suara nyaring ibu pemilik kontrakan terdengar. "Loh, malam-malam begini ada keributan apa? Cari siapa?" Tapi suara ibu itu langsung terputus, digantikan oleh desahan kaget. Karena penasaran, saya mengintip dari celah pintu dan kehilangan kata-kata melihat pemandangan di depan mata. Yang berdiri di depan ibu pemilik kontrakan bukan hanya satu orang. Ada 4 pria berbadan tegap dengan setelan jas hitam dan ekspresi dingin, seperti yang biasa muncul di film-film, dan di tengah-tengah mereka, berdiri kakek saya. Kakek bukan lagi sosok kakek baik hati dalam ingatan saya. Beliau mengenakan setelan jas abu-abu yang dijahit sempurna, berdiri tegak dengan punggung lurus, memegang tongkat kayu hitam berhias perak. Rambutnya sudah memutih, tapi kedua matanya bersinar tajam dan berwibawa, membuat orang lain tak berani menatapnya langsung. "Di mana kamar Citra?" tanya kakek. Suaranya tidak keras, tapi bobotnya membuat ibu pemilik kontrakan yang biasanya galak itu gemetar ketakutan sambil menunjuk ke arah rumah kami. Kakek mengangguk dan memberi isyarat, dan 2 pengawal segera mendekati pintu kamar kami. "Citra, ini kakek. Buka pintunya." Mendengar suara yang familiar itu, saya buru-buru berlari dan membuka pintu. Begitu pintu terbuka, saya tidak bisa menahan diri lagi dan menangis terseduh-seduh di pelukan kakek. "Kakek." Kakek memeluk saya erat dan menepuk-nepuk punggung saya yang bergetar dengan tangannya yang hangat. "Tidak apa-apa. Sekarang sudah tidak apa-apa. Kakek di sini. Tidak akan ada lagi yang bisa menyakiti kalian berdua." Tepat pada saat itu, suara sepeda motor Dimas terdengar dari ujung gang. Mungkin dia baru saja selesai menelepon selingkuhannya dan kembali untuk memainkan peran sebagai suami yang baik. Wajahnya memucat saat melihat sedan-sedan mewah yang menghalangi gang dan orang-orang berjas hitam di depan pintu. Dia tergopoh-gopoh memarkir motornya dan berlari sambil berteriak. "Ada apa ini? Kalian siapa?" Saat melihat saya berada dalam pelukan kakek, kebingungannya berubah menjadi amarah dan keterkejutan. "Citra. Dan orang tua ini siapa?" Dia menunjuk kakek dengan tidak sopan. Kakek perlahan berbalik. Matanya yang setajam pisau menatap lurus ke arah Dimas. Tatapan itu begitu dingin hingga bisa membekukan udara di sekitarnya. "Jadi kau Dimas, suami cucuku. Memangnya kenapa? Anda siapa berani-beraninya masuk ke rumah orang?" Dimas masih bersikap agresif, belum menyadari siapa yang dihadapinya. "Siapa aku tidak penting," suara kakek merendah. "Yang penting adalah apa yang baru saja kau lakukan pada cucuku." Setelah selesai berbicara, pandangan kakek beralih ke kaki saya yang bengkak. Salah satu pengawal yang berdiri di samping kakek segera mengerti maksudnya dan maju selangkah. Suaranya sedingin es. "Saudara Dimas, Anda kami tangkap atas dugaan kekerasan dalam rumah tangga. Anda harus ikut kami." "Apa? Kekerasan dalam rumah tangga? Jangan asal bicara tanpa bukti." Dimas mulai panik dan berteriak. "Bukti adalah luka di tubuh cucuku ini," kata kakek. "Dan telepon permintaan tolong dari cicitku." "Apa itu belum cukup?" Dimas kehilangan kata-kata, wajahnya pucat pasi. Dia menatap saya, lalu menatap Maya yang bersembunyi di belakang saya. Matanya penuh ketidakpercayaan.
Dia tidak pernah menyangka bahwa putri kecil yang selalu dia abaikan akan menghancurkan segalanya. Saat dia tidak bisa berkata apa-apa lagi, dua pengawal mendekat dan mencengkeram kedua lengannya dengan kuat. Apa-apaan ini? Lepaskan. Citra. Katakan sesuatu. Kau mau membunuh suamimu sendiri. Dia meronta-ronta dengan putus asa. Saya hanya menatapnya dalam diam. Tidak ada lagi sedikit pun cinta yang tersisa di mata saya. Hanya ada penghinaan dan sikap dingin. Kakek memberi isyarat kepada pengawal lain, yang segera memberikan amplop tebal berisi uang kepada ibu pemilik kontrakan. Ini cukup untuk membayar sewa yang tertunggak dan sebagai kompensasi atas kerugian yang ditimbulkan orang itu. Mulai sekarang, anggap tidak ada apa-apa yang terjadi di sini. Anda mengerti? Ibu pemilik kontrakan melihat amplop uang itu, matanya berbinar, dan dia terus-menerus mengangguk. Iya, tentu saja. Saya tidak melihat apa-apa dan tidak tahu apa-apa. Semua urusan diselesaikan dengan cepat dan rapi. Kakek berbalik ke arah saya dan berkata lagi dengan suara hangat, "Ayo, nak, kita pulang." Kakek mengangkat Maya ke dalam gendongannya. Anak itu merasakan keamanan mutlak dan membenamkan wajahnya di dada kakek. Pengawal lain memapah saya yang kesulitan berjalan. Saya diantar ke sebuah sedan mewah. Di dalam mobil, seorang wanita berjubah putih sudah menunggu, dia dokter pribadi keluarga. Akan memberikan pertolongan pertama pada lukamu, kata kakek. Mobil mulai bergerak perlahan, meninggalkan kontrakan kumuh dan suami kejam yang digiring polisi. Saya menatap keluar jendela. Malam di Jakarta masih gemerlap dengan cahaya lampu, tapi di dalam hati saya, badai besar baru saja dimulai. Di ujung jalan ini, saya tidak hanya akan menemukan kebenaran, tetapi juga keluarga dan tempat bersandar yang bahkan tidak pernah berani saya impikan. Sedan mewah itu meluncur mulus membelah malam kota Jakarta. Perjalanannya begitu halus hingga nyaris tak terasa guncangan, sangat kontras dengan bus kota yang penuh sesak atau sepeda motor tua Dimas yang biasa saya tumpangi. Di dalam mobil, dokter wanita itu dengan lembut membersihkan dan membalut luka di kaki saya. Untungnya, tulang saya tidak patah, tetapi ada kerusakan jaringan lunak yang parah dan membutuhkan istirahat total untuk beberapa waktu. Maya tertidur lelap di pangkuan kakek setelah mengalami ketakutan yang hebat. Melihat wajahnya yang tertidur seperti malaikat, hati saya kembali terasa perih. Jika bukan karena telepon Maya, apa yang akan terjadi pada kami malam ini? Saya menatap pria di samping saya, pria yang dipanggil kakek oleh putri saya. Dalam ingatan saya yang samar, sosok kakek hanyalah kepingan-kepingan buram. Saya dibuang di panti asuhan begitu lahir dan diadopsi oleh sepasang suami istri pegawai negeri yang baik hati. Meskipun tidak kaya, rumah kami selalu dipenuhi cinta. Ayah angkat saya, Bapak Haryono, adalah seorang insinyur di sebuah perusahaan konstruksi. Beliau tidak banyak bicara, tapi sangat menyayangi istri dan putrinya. Ibu angkat saya, Ibu Lestari, adalah seorang guru sekolah dasar. Ibu selalu lembut pada saya dan mengajarkan hal-hal yang benar. Saya mencintai dan berterima kasih pada mereka berdua seperti orang tua kandung. Dan dalam kenangan masa kecil yang bahagia itu, sesekali muncul seorang pria istimewa. Pria yang selalu dipanggil Bapak Ketua dengan hormat oleh orang tua saya. Beliau adalah kakek saya. Saat itu, Bapak Suryo Wijoyo adalah pimpinan grup konstruksi tempat ayah angkat saya bekerja dan juga sahabat terdekatnya. Saya ingat setiap hari raya, kakek datang ke rumah kami membawa banyak sekali hadiah. Beliau tidak punya anak dan istrinya meninggal lebih awal, jadi beliau sangat menyayangi saya. Kakek sering memangku saya, mengelus kepala saya, dan berkata, "Anak ini sungguh cerdas dan pintar, nanti kalau besar pasti akan jadi orang hebat." Tatapan mata kakek selalu hangat dan penuh kasih sayang. Kakek juga yang membiayai seluruh sekolah saya dari SD hingga lulus universitas. Beliau bilang, investasi dalam pendidikan tidak akan pernah merugi. Orang tua angkat saya awalnya menolak, tapi kakek bersikeras bahwa beliau hanya ingin melakukan sesuatu untuk cucu kesayangannya. Tragedi datang saat saya berada di semester akhir universitas. Orang tua angkat saya, yang sedang dalam perjalanan dinas keluar kota, meninggal dunia dalam sebuah kecelakaan lalu lintas.
Dunia saya runtuh. Saat saya berada di titik terendah, Bapak Suryolah yang mengurus semua prosesi pemakaman dan menghibur serta menyemangati saya. Orang tua angkatmu telah tiada, tapi kau masih punya kakek ini. Mulai sekarang, anggaplah aku sebagai keluarga kandungmu. Setelah itu, kakek membantu saya mendapatkan pekerjaan yang stabil di salah satu anak perusahaan grupnya. Hidup saya perlahan kembali stabil, dan kesedihan pun berangsur-angsur memudar, dan kemudian, saya bertemu Dimas. Dia adalah karyawan baru di divisi penjualan, 2 tahun lebih tua dari saya. Dia tinggi, tampan, pandai bicara, dan selalu terlihat sebagai orang yang ambisius. Dia bercerita tentang latar belakangnya yang sulit dan betapa kerasnya dia bekerja untuk mencapai posisinya sekarang. Saya, yang merindukan tempat bersandar di tengah kesedihan kehilangan keluarga, dengan cepat terpikat oleh ketulusan dan tekadnya. Kami jatuh cinta. Saat pertama kali saya memperkenalkan Dimas kepada Bapak Suryo, saya masih ingat dengan jelas tatapan mata kakek. Kakek tidak banyak bicara, hanya diam-diam mengamati Dimas. Malam itu, kakek memanggil saya ke ruang kerjanya. "Citra," kata kakek dengan suara berat. Pemuda itu memang terlihat pintar, tapi sorot matanya tidak jujur. "Kakek tidak bisa ikut campur dalam urusan asmaramu, tapi berhati-hatilah. Hati orang sulit ditebak." Saat itu, saya dibutakan oleh cinta dan menganggap remeh peringatan kakek. Saya pikir kakek terlalu curiga, dan Dimas adalah orang baik. Saya bahkan membela dirinya, berpikir mungkin dia sedikit minder karena dibesarkan di lingkungan yang miskin. Bapak Suryo hanya menghela napas dan tidak berkata apa-apa lagi. Kami menikah setahun kemudian. Bapak Suryo memberikan sebuah apartemen mewah di kawasan Kebayoran Baru dan sejumlah tabungan sebagai hadiah pernikahan. Beliau bilang itu adalah harta yang dikumpulkan orang tua angkat saya untuk saya. Setelah menikah, Dimas berkata dia ingin mandiri dan memulai bisnisnya sendiri agar tidak dianggap menumpang pada keluarga istri. Dia menunjukkan rencana bisnis yang sangat meyakinkan. Saya, yang percaya sepenuhnya pada suami saya, tanpa ragu memberikan seluruh tabungan dan bahkan uang hasil penjualan apartemen dari kakek sebagai modal usahanya. Setelah Maya lahir, Dimas berkata dia akan bertanggung jawab atas keuangan keluarga jika saya fokus mengurus anak di rumah. Sekali lagi, saya menuruti kata-katanya, dan itulah awal dari tragedi saya. Bisnis Dimas sepertinya tidak berjalan mulus. Dia terus-menerus mengeluh kesulitan dan membutuhkan lebih banyak dana. Saya tidak punya uang lagi untuk diberikan, dan yang bisa saya lakukan hanyalah menyemangatinya. Perlahan, sikapnya mulai berubah. Dia menjadi mudah marah dan sering melampiaskan kekesalannya pada saya. Pertengkaran semakin sering terjadi, dan akhirnya, tangan mulai melayang. Awalnya hanya saat dia mabuk, tapi lama-kelamaan menjadi kebiasaan. Setiap kali pekerjaannya tidak berjalan baik, dia menjadikan saya sebagai samsak. Saya menahan semuanya demi putri kami, dan dengan harapan tipis bahwa dia akan berubah. Saya tidak berani menceritakannya kepada Bapak Suryo. Saya takut kakek akan khawatir, dan juga takut kakek akan kecewa dengan pilihan saya. Saya memendam semua penderitaan ini sendirian. Sampai malam ini, ketika semuanya telah melampaui batas. Mobil berhenti di depan sebuah rumah megah bergaya klasik dengan taman luas di kawasan Menteng. Ini adalah tempat tinggal Bapak Suryo setelah pensiun, tempat yang jarang saya kunjungi. Begitu masuk, suasana rumah yang tenang dan agung anehnya membuat hati saya damai. Bapak Suryo mengantar kami ke sebuah kamar luas di lantai 2. "Ini kamar yang dulu dipakai ibu angkatmu," kata kakek. "Mulai sekarang, ini adalah rumah kalian." Saya melihat sekeliling kamar. Semuanya terawat dengan baik. Di atas meja kerja, foto orang tua angkat saya yang tersenyum bahagia masih terpasang seperti sedia kala. Air mata kembali mengalir. Setelah bertahun-tahun, saya akhirnya pulang ke rumah. Malam itu, untuk pertama kalinya dalam bertahun-tahun, saya bisa tidur nyenyak. Tidak ada lagi mimpi buruk tentang kekerasan atau makian. Saya tertidur dengan damai, dikelilingi oleh cinta keluarga. Saya tahu, mulai besok, kehidupan baru dan pertarungan baru akan dimulai. Dan kali ini, saya tidak akan pernah bertarung sendirian. Keesokan paginya,
Saya terbangun saat sinar matahari pagi masuk melalui jendela besar, menerangi lantai kayu dengan cahaya hangat. Rasa sakit di kaki saya masih terasa, tetapi pikiran saya anehnya jernih dan tajam. Maya masih tertidur lelap di samping saya. Mungkin ini pertama kalinya dia tidur nyenyak setelah sekian lama hidup dalam ketakutan. Saya turun dari tempat tidur dengan hati-hati agar tidak menimbulkan suara. Saat melihat pantulan diri saya di cermin besar di meja rias, saya terkejut. Wanita di cermin itu tampak sangat kuyu. Matanya bengkak, wajahnya pucat, dan ada bekas memar-samar di pipi akibat tamparan Dimas semalam. Tapi jauh di dalam tatapan lelah itu, api kemarahan dan tekad mulai menyala. Saya tidak bisa terus hidup seperti ini, saya harus berubah. Demi diri saya sendiri, dan demi putri saya. Saya mandi dan mengenakan pakaian rumah bersih yang disiapkan oleh asisten rumah tangga. Ketika saya turun ke ruang makan, meja sudah terisi penuh dengan sarapan yang melimpah. Kakek sedang membaca koran, dan di sebelahnya duduk seorang pria parubaya berkacamata dengan setelan jas rapi yang terlihat sangat cerdas. Melihat saya turun, kakek tersenyum. Senyum ramah itu telah kembali ke wajahnya. "Sudah bangun, cucu kakek? Sini sarapan. Kenalkan, ini Pak Tirtayasa, pengacara pribadi kakek dan sahabat paling kakek percaya." Saya mengangguk hormat kepada Pak Tirtayasa. Dia pun berdiri dan menjabat tangan saya dengan sopan. "Ibu Citra, selamat pagi. Saya sudah mendengar ceritanya dari Bapak Ketua. Saya turut prihatin. Tapi syukurlah Anda sudah keluar dari sana." Selama sarapan, suasananya tidak berat sama sekali. Kakek dan Pak Tirtayasa bertanya tentang keadaan saya dengan hati-hati, tapi tidak mengorek luka saya terlalu dalam. Mereka berbicara tentang rencana masa depan, pendidikan Maya, dan tempat-tempat liburan yang bisa menenangkan pikiran saya. Mereka membantu saya untuk melihat ke depan. Setelah sarapan, kami bertiga masuk ke ruang kerja kakek. Rak-rak buku yang menjulang tinggi dipenuhi dengan buku-buku baru dan lama. Udara di sini terasa agung dan penuh intelektualitas. "Citra," kakek membuka suara. Nada bicaranya menjadi serius. "Sekarang bukan waktunya untuk bersedih. Kita harus bertindak. Dan bertindak dengan sangat cepat." Pak Tirtayasa menyambung. Dia membuka tas kerjanya dan mengeluarkan setumpuk dokumen. "Ibu Citra, atas instruksi Bapak Ketua, saya telah melakukan penyelidikan awal terhadap situasi saudara Dimas. Hal pertama yang harus kita lakukan adalah segera membekukan semua aset atas nama bersama kalian berdua agar dia tidak bisa melarikan hartanya." "Aset bersama? Rasanya kami tidak punya aset seperti itu lagi. Semua uang saya sudah masuk ke modal usahanya." Pak Tirtayasa tersenyum profesional. "Belum tentu. Secara hukum, kalian masih suami istri, jadi semuanya harus ditinjau kembali. Selain itu, kita harus melacak kemana sebenarnya uang yang ibu berikan kepadanya." Kakek mengangguk. "Benar sekali. Bajingan tak tahu malu itu tidak mungkin hanya gagal dalam bisnis. Pasti ada sesuatu di baliknya. Tirtayasa, tolong selidiki semua aktivitas keuangannya selama 3 tahun terakhir. Bongkar sampai ke akar-akarnya, jangan lewatkan satu hal kecil pun." "Baik, Bapak Ketua," jawab Pak Tirtayasa. "Sejak semalam, orang-orang saya sudah mengawasinya. Saat ini dia sudah bebas dengan jaminan, tapi anehnya, dia tidak terlihat cemas atau khawatir sama sekali. Bahkan pagi ini, orang saya melihatnya bertemu dengan seorang wanita di sebuah kafe mewah. Mendengar itu, jantung saya kembali berdenyut sakit. Siapa wanita itu? Suara saya sedikit bergetar. Identitasnya sedang kami pastikan, tapi satu hal yang jelas, hubungan mereka tidak terlihat biasa." Pak Tirtayasa menunjukkan sebuah foto yang diambil dari kejauhan. Fotonya tidak terlalu jelas, tapi saya bisa melihat Dimas duduk sangat dekat dengan seorang wanita, dengan lembut meletakkan tangannya di atas tangan wanita itu. "Dan ini bagian pentingnya," lanjut Pak Tirtayasa. "Tepat setelah Ibu Citra meninggalkan kontrakan itu, dia kembali ke sana. Orang saya mendengar dia berbicara di telepon dengan nada sangat kesal. Rencananya berantakan. Perempuan sialan itu ternyata tidak sesederhana yang kukira. Harus cari cara lain. Rencana,
Perempuan sialan itu? Dia jelas sedang membicarakan saya, putri kami, dan kakek. Jadi, semua yang terjadi semalam bukan sekadar ledakan amarah Dimas. Itu adalah bagian dari sebuah rencana yang tidak saya ketahui sama sekali. Semakin lama, semuanya terasa semakin rumit dan menakutkan. Ada satu hal lagi, Bu Citra, kata Pak Tirtayasa. Secara hukum, kita punya cukup bukti untuk menuntutnya atas KDRT. Tapi untuk memastikan kita mendapatkan hak asuh penuh atas Maya dan membuatnya membayar harga yang lebih mahal, kita butuh lebih banyak bukti bahwa dia tidak layak menjadi ayah dan bukti atas tindakan ilegal lainnya. Kakek menatap saya. Tatapannya tegas. Citra, kakek tahu ini akan sangat berat bagimu. Tapi kau harus kuat. Ini adalah pertarunganmu. Apakah kau ingin mengakhirinya dengan perceraian dan sejumlah tunjangan? Atau kau ingin berjuang sampai akhir, membongkar wajah aslinya di hadapan dunia, dan mendapatkan keadilan atas tahun-tahun penderitaanmu? Saya menatap kakek, lalu kembali menatap Pak Tirtayasa. Api kemarahan dan tekad di dalam diri saya berkobar hebat. Saya sudah kehilangan terlalu banyak. Saya tidak bisa kehilangan putri saya. Dan saya tidak bisa membiarkan pria yang telah menginjak-injak hidup saya itu bebas tanpa hukuman. Saya ingin berjuang sampai akhir, suara saya tidak lagi bergetar, anehnya terdengar mantap. Saya ingin dia membayar semua perbuatannya. Kakek mengangguk puas. Bagus, cucu kakek. Kalau begitu, mari kita mulai rencana kita secara serius. Sepanjang hari itu, saya berada di ruang kerja bersama kakek dan Pak Tirtayasa. Mereka menyusun rencana yang sangat rinci, langkah demi langkah. Saya, yang tadinya korban pasif, kini menjadi bagian dari rencana, salah satu poros penting dalam perang hukum dan psikologis yang akan datang. Saya tahu jalan di depan akan terjal, tapi saya tidak takut lagi. Karena di belakang saya kini bukan lagi dinding kesepian yang dingin, melainkan sebuah kerajaan besar yang siap melindungi dan mendukung saya. Selama beberapa hari berikutnya, saya mengesampingkan kesedihan pribadi dan fokus pada rencana yang disusun oleh kakek dan Pak Tirtayasa. Rumah megah di Menteng itu menjadi markas operasi kami. Setiap hari, Pak Tirtayasa datang untuk melaporkan perkembangan dan kami bersama-sama menganalisis informasi baru. Saya, yang tadinya hanya seorang ibu rumah tangga biasa, mulai terbiasa dengan istilah-istilah hukum dan keuangan yang belum pernah saya dengar sebelumnya. Saya membaca semua materi yang dibawa Pak Tirtayasa, berusaha memahami setiap aspek perang yang harus saya hadapi. Kakek tidak terlibat langsung dalam penyelidikan, tetapi beliau memberikan arahan strategis dan memanfaatkan jaringan luasnya untuk memberikan dukungan. Ketenangan dan kebijaksanaan kakek menjadi sandaran mental yang kokoh bagi saya. Sebagai langkah pertama dan terpenting, Pak Tirtayasa atas nama saya mengajukan permohonan pembekuan darurat ke pengadilan untuk semua rekening bank atas nama bersama saya dan Dimas. Pada saat yang sama, kami mengajukan permohonan ke lembaga terkait untuk melarang semua transaksi jual-beli dan pengalihan aset terkait. Ini adalah serangan pendahuluan untuk memotong jalan keluar Dimas dan mencegahnya melarikan sisa harta. Seperti yang kami duga, tindakan ini membuat Dimas seperti binatang yang terpojok. Dia terus-menerus menelepon dan mengirimi saya pesan. Awalnya, dia membujuk dengan kata-kata manis, memohon agar saya mencabut gugatan. Citra, kamu kenapa begini? Kenapa rekeningnya dibekukan? Aku lagi butuh uang mendesak untuk proyek. Kalau kamu begini, sama saja menyuruhku mati. Ketika saya tidak membalas, dia mengubah taktiknya menjadi ancaman. Hebat ya kau. Mentang-mentang punya bekingan orang tua itu, kau bisa seenaknya padaku? Dengar baik-baik, jangan paksa aku ke jalan buntu. Kalau tidak, kau dan anakmu juga tidak akan selamat. Pesan-pesan itu, alih-alih membuat saya takut, justru memupuk kemarahan saya. Saya meneruskan semuanya kepada Pak Tirtayasa, dan itu menjadi bukti kuat yang menunjukkan sifatnya yang kejam dan licik. Sementara itu, tim Pak Tirtayasa bergerak sangat efisien. Hanya dalam 3 hari, mereka membawa hasil penyelidikan awal. Di ruang kerja kakek, Pak Tirtayasa membentangkan setumpuk dokumen di atas meja kayu besar. Bapak Ketua, Bu Citra, kami menemukan petunjuk pertama, dia menunjuk ke rekening koran yang tebal.
Ini adalah riwayat transfer dari rekening Bu Citra ke rekening saudara Dimas selama 3 tahun terakhir. Totalnya lebih dari 5 miliar rupiah, jumlah yang tidak sedikit. Saya menatap angka-angka yang tercetak rapat di atas kertas. Hati saya terasa perih. 5 miliar. Itu adalah seluruh tabungan saya dan uang hasil penjualan rumah warisan orang tua angkat saya. Saya memberikan segalanya kepadanya tanpa ragu, dan sebagai balasannya, saya merasakan pengkhianatan yang pahit. Dan ini bagian pentingnya. Pak Tirtayasa membalik halaman lain. Semua uang ini, setelah masuk ke rekening saudara Dimas, tidak pernah diinvestasikan ke bisnis konstruksi manapun seperti yang dia katakan. Sebaliknya, uang itu dipecah menjadi nominal-nominal kecil dan dipindahkan secara rumit melalui beberapa rekening. Dan pada akhirnya, semuanya mengalir ke satu rekening. Dia melingkari sebuah nama di rekening koran itu. Rekening ini milik sebuah badan hukum bernama PT Golden Future Investment. Golden Future? Saya mengerutkan kening. Nama yang belum pernah saya dengar. Tentu saja, kata Pak Tirtayasa. Perusahaan ini didirikan sekitar 3 tahun lalu, bertepatan dengan saat saudara Dimas mulai berbicara tentang memulai bisnis. Dan perwakilan hukum perusahaan ini bukanlah saudara Dimas. Dia menyerahkan dokumen lain. Itu adalah akta pendirian perusahaan. Saya menahan napas dan menatap kolom direktur utama. Muncul sebuah nama asing, Bella Prameswari. Siapa Bella ini? Tanya kakek dengan suaranya yang rendah dan kuat. Dia adalah wanita yang bertemu dengan saudara Dimas di kafe tempo hari, jawab Pak Tirtayasa sambil menunjukkan foto yang lebih jelas. Di dalam foto, seorang wanita berusia pertengahan 20-an, cantik dan modis, tersenyum mesra di samping Dimas. Semuanya menjadi jelas. Tidak ada proyek bisnis apapun. Golden Future hanyalah perusahaan cangkang, sebuah kedok untuk merampok uang saya secara legal. Dengan uang saya, dia mendirikan perusahaan untuk selingkuhannya, membangun masa depan emas untuk mereka. Masa depan yang dibangun di atas pengorbanan dan air mata saya, amarah yang dingin mendidih di dalam hati saya. Saya tidak hanya ditipu secara emosional. Saya juga ditipu habis-habisan secara finansial. Lalu di mana alamat perusahaan itu? Tanya saya dengan suara tegas. Alamat terdaftarnya ada di sebuah gedung perkantoran kelas A di Sudirman, tapi setelah orang kami memeriksanya, ternyata hanya kantor virtual yang jarang sekali ada orang. Tapi kami berhasil menemukan alamat apartemen tempat tinggal wanita bernama Bella itu. Sebuah apartemen mewah di kawasan Kuningan, kata Pak Tirtayasa. Kakek, yang sejak tadi diam, akhirnya angkat bicara. Matanya berkilat tajam. Tirtayasa, selidiki lebih dalam tentang wanita bernama Bella itu. Masa lalunya, hubungan sosialnya, semuanya. Aku ingin tahu segalanya. Sekaligus, terus awasi gerak-gerik si Dimas itu. Perasaanku mengatakan, masalah ini tidak akan berhenti pada perselingkuhan dan penipuan saja. Baik, Bapak Ketua. Perkataan kakek membuat saya merinding. Benar juga. Bagaimana mungkin wanita muda seperti Bella bisa merancang penipuan serumit ini bersama Dimas? Apakah ada seseorang di belakangnya? Dan apakah Dimas, yang kasar dan serakah, cukup pintar untuk memikirkan semua ini? Kepingan-kepingan misteri perlahan mulai tersusun, tetapi itu justru melahirkan konspirasi dan pertanyaan yang lebih besar dari yang bisa saya bayangkan. Saya merasa pertarungan ini akan jauh lebih rumit dan berbahaya dari yang saya kira. Penantian selama beberapa hari berikutnya terasa sepanjang keabadian. Setiap hari berlalu, hati saya terasa gelisah seperti terbakar. Saya khawatir akan nasib saya sendiri, tetapi yang lebih saya khawatirkan adalah Maya. Anak itu terlalu kecil untuk memahami badai yang menimpa keluarganya. Dia hanya bertanya-tanya mengapa tidak bisa bertemu ayahnya, mengapa ibunya selalu terlihat sedih. Saya hanya bisa memeluknya dan berbohong bahwa ayahnya sedang dinas ke tempat yang sangat jauh. Setiap kali berbohong pada anak saya, hati saya terasa seperti diiris pisau. Sementara saya diliputi perasaan campur aduk, tim Pak Tirtayasa dan detektif yang disewa kakek bekerja tanpa henti. Mereka seperti lebah yang rajin, setetes demi setetes mengumpulkan madu kebenaran di tengah dunia yang penuh jebakan dan kebohongan. Suatu sore, Pak Tirtayasa menelepon saya.
Suaranya terdengar lebih serius dari biasanya. Ibu Citra, bisakah Anda segera datang ke kantor saya? Ada beberapa penemuan baru yang sebaiknya Anda lihat sendiri. Firasat buruk menyelimuti saya. Saya segera menitipkan Maya pada asisten rumah tangga dan menuju ke kantor Pak Tirtayasa di pusat kota. Kantornya terletak di lantai tertinggi sebuah gedung pencakar langit, dengan pemandangan gemerlap kota Jakarta yang terhampar di bawah. Tapi sekarang, segemerlap apapun kota itu, di mata saya semuanya tampak kelabu. Pak Tirtayasa sudah menunggu saya di ruang rapat. Di atas meja besar, terbentang beberapa map dokumen dan sebuah laptop. Silakan duduk, katanya dengan suara rendah. Apa yang akan Anda lihat mungkin akan cukup mengejutkan. Anda harus mempersiapkan diri. Saya mengangguk dan menggenggam kedua tangan saya erat-erat di atas pangkuan. Katakan saja. Saya bisa menanggung apapun. Pak Tirtayasa menghela napas. Dia memutar layar laptop ke arah saya. Kami telah menyelidiki lebih dalam tentang wanita bernama Bella itu. Dia bukan wanita biasa. Secara lahiriah, dia adalah direktur sebuah perusahaan rintisan, tapi sebenarnya dia punya masa lalu yang cukup rumit. Dan yang paling penting, dia dan saudara Dimas bukan baru bertemu. Dia menekan tombol putar. Beberapa foto muncul di layar. Foto pertama adalah Dimas dan Bella bergandengan tangan dengan mesra di sebuah pantai di Bali. Tanggal pengambilan foto itu menunjukkan sekitar 3 tahun yang lalu, hanya beberapa bulan setelah saya menjual rumah orang tua angkat saya untuk membiayai operasi jantung Dimas. Jadi, penyakit jantung itu juga hanyalah sebuah kebohongan, sandiwara untuk menguras uang besar terakhir saya. Uang itu digunakan untuk berlibur dengan selingkuhannya dan memulai hidup baru. Beban di dada saya terasa begitu berat hingga sulit bernapas. Tapi itu bukan yang terburuk. Pak Tirtayasa menggulir ke foto-foto berikutnya. Foto-foto itu diambil selama 2 tahun terakhir. Momen-momen yang seharusnya menjadi milik saya dan putri saya. Dimas dengan lembut menyuapi seorang anak laki-laki gemuk. Dimas dengan sabar mengajari anak itu berjalan di sebuah apartemen mewah. Dimas, Bella, dan anak itu meniup lilin ulang tahun sambil tertawa bahagia. Pemandangan keluarga baru itu tampak begitu sempurna dan bahagia hingga menyakitkan. Siapa anak itu? Suara saya bergetar tak terkendali. Anak dari saudara Dimas dan Ibu Bella, suara Pak Tirtayasa juga terdengar berat. Namanya Rio. Usianya sudah lebih dari 2 tahun. Saudara Dimas telah menipu Anda dan membangun keluarga ganda. Rio, saya mengulang nama itu. Bahkan nama anak haramnya pun dia buat mirip dengan nama putri kami, Maya. Kekejamannya benar-benar tak terbatas. Jadi begitu. Inilah wajah asli suami setia yang saya layani dengan mengorbankan segalanya. Dia tidak hanya berselingkuh. Dia punya keluarga kedua. Dia adalah ayah dari anak lain. Uang yang saya kumpulkan dengan susah payah dan berikan kepadanya bukanlah modal usaha, melainkan untuk menghidupi istri simpanannya. Dia menjadikan saya sapi perah yang bekerja keras demi kebahagiaan orang lain. Kebenaran ini lebih menyakitkan daripada kekerasan fisik manapun. Ini adalah penghinaan dan penginjakan terhadap kepribadian dan seluruh cinta saya. Saya duduk membeku. Air mata mengalir tanpa henti. Tapi kali ini bukan air mata kelemahan. Ini adalah air mata untuk kebodohan saya, untuk masa muda saya yang tertipu habis-habisan. Bu Citra, Pak Tirtayasa menyodorkan tisu. Saya tahu ini sulit diterima. Tapi kita harus menghadapi kenyataan ini. Bukti ini adalah pukulan telak. Fakta bahwa dia punya anak di luar nikah dan sengaja menyembunyikannya, kita bisa membuktikan dengan sempurna bahwa dia telah melanggar komitmen pernikahan dan keluarga secara serius. Pengadilan pasti akan memihak Anda dalam hal pembagian harta dan hak asuh Maya. Saya menyeka air mata dan mengangkat kepala. Tatapan mata saya berubah menjadi sedingin pisau. Dia tidak akan hanya kehilangan hak asuh. Pak pengacara, kata saya tegas. Saya ingin dia juga membayar perbuatannya atas penipuan dan penggelapan. Saya ingin dia dan wanita itu hancur secara sosial. Pak Tirtayasa mengangguk. Itulah langkah selanjutnya dari rencana kita. Perusahaan mereka yang bernama Golden Future itu bukan sekadar perusahaan cangkang untuk pencucian uang.
Mereka juga melakukan beberapa kegiatan bisnis ilegal. Kami sedang mengumpulkan bukti tambahan atas tuduhan penggelapan pajak dan penipuan komersial. Jaring langit sudah mulai menegang, Bu Citra. Saya meninggalkan kantor pengacara saat lampu-lampu kota mulai menyala. Hati saya kosong, tetapi penuh dengan tekad. Semua cinta dan sisa perasaan untuk pria itu telah lenyap sepenuhnya. Yang tersisa dalam diri saya hanyalah seorang ibu yang berjuang demi keadilan untuk masa depan dirinya dan putrinya. Pertarungan ini, saya tidak boleh kalah. Sementara saya dan tim saya secara diam-diam dan semakin ketat mempersempit jaring hukum di sekitar Dimas dan selingkuhannya, di sisi lain, mereka tampaknya sama sekali tidak menyadari badai yang akan datang. Atau mungkin, kepercayaan diri yang berlebihan telah membutakan mata mereka. Setelah beberapa hari tidak bisa menghubungi saya dan mendapati rekening banknya dibekukan, Dimas mulai menyadari bahwa situasinya tidak sesederhana yang dia kira. Dia tidak bisa lagi terus memainkan peran sebagai suami malang yang disalahpahami oleh istrinya. Dia memutuskan untuk mengeluarkan kartu truf terakhirnya. Sebuah kartu yang dia yakini pasti akan meluluhkan dan menaklukkan wanita seperti saya, yang lemah pada perasaan dan mementingkan hubungan. Kartu itu adalah ibunya, ibu mertua saya. Suatu pagi, saat saya sedang bermain dengan Maya di taman, asisten rumah tangga berlari tergopoh-gopoh melapor. Nyonya, ada seorang ibu-ibu di luar gerbang, mengaku sebagai ibu mertua Nyonya dan membuat keributan. Jantung saya berdebar kencang. Ibu mertua. Sudah berapa lama saya tidak bertemu dengannya? Sejak pernikahan, beliau hanya beberapa kali datang ke rumah kami. Beliau adalah wanita desa yang sederhana, tetapi cintanya pada putranya begitu besar hingga membuatnya menjadi sosok yang keras dan cerewet pada menantunya. Di matanya, putranya, Dimas, selalu yang terbaik, dan semua kesalahannya bisa dimaafkan. Saya tahu kedatangannya kali ini jelas bukan untuk menanyakan kabar. Persilakan masuk, kata saya dengan tenang kepada asisten. Saya menggendong Maya, menyuruhnya masuk dan bermain dengan pengasuhnya, lalu saya pergi ke ruang tamu sendirian. Saya ingin menghadapinya seorang diri. Begitu melihat saya, ibu mertua berlari ke arah saya. Tapi bukan untuk memukul atau memarahi saya. Sebaliknya, beliau berlutut di depan saya, menangis terseduh-seduh. Citra, nak, kenapa kau tega sekali? Apa kau mau membunuh Dimasku? Saya terkejut dengan tindakan tiba-tibanya. Sandiwara yang sangat tak terduga. Para asisten rumah tangga di sekitar menatap dengan penasaran. Ibu, bangun dulu. Ada apa? Tolong bicarakan baik-baik. Saya mencoba membangunkannya, tapi beliau menolak dengan keras dan memegangi kaki saya, tidak mau melepaskannya. Tidak. Aku tidak akan bangun sampai kau berjanji akan memaafkan Dimas. Dia satu-satunya anakku. Kalau terjadi apa-apa padanya, bagaimana aku bisa hidup? Beliau mulai meratap dengan suara memilukan. Beliau bercerita bahwa Dimas hancur lebur setelah saya tinggalkan. Tidak makan, tidak tidur, hanya minum-minum setiap hari, dan semua bisnisnya berhenti. Betapa Dimas sangat mencintai saya, dan semua yang dia lakukan adalah untuk memberi saya kehidupan yang lebih baik, tapi karena stres yang terlalu besar, dia sesaat kehilangan kendali. Dia memang salah telah memukulmu, ibu tidak akan membela. Tapi setelah memukulmu, hatinya juga hancur. Sekarang dia sudah menyesal. Kau ini istrinya, bagaimana bisa kau mendorong suamimu sendiri ke jurang? Kau memblokir rekeningnya, menuntutnya ke pengadilan, kau mau memenjarakannya? Kalau dia dipenjara, siapa yang akan membesarkan Maya? Siapa yang akan bertanggung jawab atas masa depannya? Setiap katanya menusuk tepat di titik lemah saya, ikatan pernikahan, masa depan anak. Beliau menggambarkan Dimas sebagai suami dan ayah yang malang dan bertanggung jawab, yang berada di ambang kehilangan segalanya karena satu kesalahan sesaat. Aktingnya begitu sempurna, jika saya tidak memiliki foto-foto dan rekaman suara itu, mungkin saya juga akan tertipu. Tapi sekarang, saya hanya bisa tertawa sinis. Saya dengan tenang melepaskan kaki saya dari cengkeramannya dan mundur selangkah. Lalu saya menatap lurus ke wanita yang sedang bersandiwara di depan saya. Ibu, suara saya dingin dan asing, tidak perlu bersandiwara lagi.
Sandiwara seperti itu sudah tidak mempan bagi saya. Ibu mertua terkesiap dan berhenti menangis. Beliau menatap saya. Di matanya, tidak ada lagi kesedihan, melainkan keterkejutan dan kemarahan. Kau, apa maksudmu? Ibu, tolong sampaikan pada putra ibu. Kalau dia benar-benar menyesal, suruh dia datang ke pengadilan dan mengakui semuanya dengan jujur. Kalau dia masih mau melanjutkan sandiwara seperti ini, kita akan bertemu di pengadilan. Kau. Ibu mertua melonjak berdiri. Wajah memelasnya hilang tak berbekas. Akhirnya, wujud aslinya terlihat. Dasar menantu kurang ajar, perempuan ular. Menyesal seumur hidup, Dimasku menikahi perempuan sepertimu. Mentang-mentang punya uang dan koneksi, kau pikir bisa menginjak-injak keluarga kami? Awas kau. Aku tidak akan tinggal diam. Beliau mulai melontarkan segala macam makian dan kutukan yang belum pernah saya dengar. Tapi saya tidak terluka lagi. Saya hanya menatapnya dengan tenang, seolah sedang menonton sebuah drama murahan. Satpam, panggil saya pada petugas keamanan rumah. Tolong antar tamu ini keluar. Dua petugas keamanan segera mendekat dan membawa ibu mertua keluar. Beliau meronta-ronta dan berteriak, tapi tidak bisa melawan dua pria berbadan tegap itu. Kau akan menyesal. Perempuan jahat, aku tidak akan tinggal diam. Suaranya masih terdengar dari luar gerbang. Rumah kembali tenang, tapi hati saya bergejolak. Sandiwara ibu mertua memang gagal, tapi itu menunjukkan satu hal yang lebih jelas, mereka tidak akan pernah menyerah. Keserakahan dan egoisme telah mendarah daging di tulang mereka. Mereka tidak akan segan-segan menggunakan cara licik apapun untuk mencapai tujuan mereka. Dan saya tahu, setelah sandiwara sentimental ini, akan ada serangan yang lebih ganas menanti. Saya harus bersiap menghadapi segalanya. Pertarungan ini bukan sekadar pertarungan hukum. Ini adalah perang psikologis dan harga diri. Melihat sandiwara gagal ibu mertua, saya sadar bahwa saya tidak bisa lagi hanya bersikap defensif, menunggu mereka menyerang lalu bertahan hanya akan menempatkan saya pada posisi pasif. Sekaranglah saatnya bagi saya untuk bertransformasi, untuk tampil di hadapan mereka dan dunia dengan wujud yang sama sekali berbeda. Saya bukan lagi Citra, istri yang penurut dan lemah. Saya harus menjadi Citra Suryo Wijoyo, Wakil Direktur Utama Wijoyo Group, seorang wanita berwibawa, percaya diri, dan tidak bisa diremehkan oleh siapapun. Transformasi ini bukan hanya untuk memberi pelajaran pada Dimas dan keluarganya. Ini adalah untuk menemukan kembali diri saya sendiri, untuk menemukan kembali jati diri yang telah hilang dalam kegelapan pernikahan yang seperti neraka. Saya mulai dari penampilan. Saya tidak lagi hanya mengenakan pakaian rumah yang sederhana dan berwarna netral. Kakek memanggil tim penata gaya dan desainer terbaik di Jakarta ke rumah. Mereka datang membawa koleksi terbaru dari merek-merek mewah ternama. Saya mencoba satu persatu, dari gaun sutra yang melambai hingga setelan kerja yang dijahit rapi, dan gaun malam yang glamor. Setiap kali berganti pakaian, rasanya seperti menjadi orang yang berbeda. Rambut panjang saya yang biasanya hanya diikat satu, disentuh oleh tangan profesional, berubah menjadi gaya bergelombang yang bervolume, diwarnai dengan warna coklat abu yang elegan namun kalem. Para penata rias merias wajah saya dengan cermat. Tidak berlebihan, tetapi menggunakan kosmetik untuk menutupi jejak kelelahan, menonjolkan fitur wajah yang tegas, dan menciptakan aura cerdas dan berwibawa. Saat melihat pantulan diri saya di cermin, saya hampir tidak mengenali diri saya sendiri. Wanita di cermin itu asing, tapi sekaligus sangat familiar. Itulah saya, wujud yang seharusnya saya miliki. Dari lubuk hati yang terdalam, rasa percaya diri mulai tumbuh, kuat dan menyilaukan. Tapi perubahan terbesar bukanlah pada penampilan, melainkan pada pemikiran dan tindakan saya. Saya mulai terjun secara serius ke dalam pekerjaan grup. Saya tidak lagi hanya menghadiri rapat. Saya secara proaktif mempelajari proyek, membaca laporan keuangan, dan memahami situasi manajemen setiap anak perusahaan. Pengetahuan dari masa kuliah yang saya pikir telah lupa, kini bangkit kembali, dan dikombinasikan dengan pengalaman pahit hidup, memberi saya perspektif yang lebih dalam dan realistis tentang dunia bisnis. Saya mulai menyuarakan pendapat dan proposal saya dalam rapat. Awalnya, ada tatapan ragu,
Terutama dari para eksekutif senior yang telah lama mengabdi pada kakek, mereka mungkin masih menganggap saya sebagai nona muda yang mendapat hak istimewa. Tapi saya tidak menyerah. Saya meyakinkan mereka dengan angka, analisis logis, dan argumentasi yang tajam. Perlahan, mereka mulai menatap saya dengan cara yang berbeda, dengan rasa hormat yang tulus. Kakek mengamati perubahan saya. Beliau tidak banyak bicara, tapi matanya penuh kebanggaan. Kakek mulai memberi saya tugas-tugas yang lebih penting, membuat saya terlibat langsung dalam negosiasi dengan mitra-mitra utama. Dunia bisnis adalah medan perang yang paling sengit, kata kakek pada saya. Itu akan membuatmu lebih tangguh dan kuat daripada sekolah manapun, dan perkataan kakek benar. Setiap negosiasi dan tantangan pekerjaan menjadi pelajaran berharga. Saya belajar untuk tetap tenang di bawah tekanan, membaca niat lawan bicara, dan membuat keputusan yang tegas dan akurat. Rasa percaya diri saya tidak lagi berasal dari latar belakang kakek, melainkan dari kemampuan dan kerja keras saya sendiri. Saya tidak lagi takut pada tatapan menyelidik, tidak lagi gemetar saat berbicara di depan umum. Saya telah menemukan kembali suara saya. Transformasi saya tidak terbatas pada pekerjaan. Saya mulai membangun kembali hubungan sosial. Saya menghadiri pesta-pesta kalangan atas dan acara amal. Saya muncul dengan citra yang sama sekali baru. Seorang pengusaha wanita yang anggun, cantik, cerdas, dan karismatik. Media tidak lagi menyebut saya sebagai korban dalam gugatan cerai yang heboh, melainkan sebagai putri mahkota kerajaan Wijoyo yang telah kembali, bintang baru yang sedang naik daun di dunia bisnis. Saya tahu semua penampilan baru saya ini pasti akan sampai ke telinga Dimas. Saya ingin dia melihat. Saya ingin dia tahu bahwa wanita yang dia buang dan remehkan kini berada di posisi yang tidak akan pernah bisa dia jangkau seumur hidupnya. Saya ingin dia menyesal. Tapi dalam arti yang lebih dalam, transformasi ini adalah untuk diri saya sendiri. Ini adalah pernyataan bahwa hidup saya tidak bisa dihancurkan oleh seorang pria brengsek. Saya berhak mendapatkan kehidupan yang lebih baik, masa depan yang lebih cemerlang, dan saya akan membangun masa depan itu dengan tangan saya sendiri. Burung Phoenix yang terbakar dalam api pengkhianatan, kini saatnya untuk bangkit kembali dari abu, lebih cantik dan lebih kuat dari sebelumnya. Sekitar sebulan setelah saya mulai bekerja secara resmi di grup, hidup saya telah berubah total. Saya sibuk dengan pekerjaan, rapat, dan perjalanan bisnis. Kesibukan itu adalah obat terbaik untuk melupakan rasa sakit dan fokus pada masa depan. Penampilan saya sebagai wakil direktur utama Wijoyo Group semakin sering diekspos oleh media. Saya yakin Dimas dan keluarganya melihat dan mengetahui semua ini. Tapi anehnya, mereka diam 1000 bahasa. Tidak ada telepon, tidak ada pesan, tidak ada keributan lagi. Keheningan itu membuat saya sedikit cemas. Apakah mereka sedang merencanakan sesuatu? Atau mereka benar-benar takut dan menyerah? Apapun itu, saya tidak boleh lengah. Saya meminta tim Pak Tirtayasa untuk terus mengumpulkan bukti dan mempersiapkan persidangan yang akan datang. Suatu Sabtu sore, setelah melewati minggu yang penuh tekanan, saya memutuskan untuk memberi diri saya sore yang santai. Saya ingin membeli beberapa hadiah untuk Maya. Anak itu akan segera tampil di acara pentas seni di sekolahnya, dan saya ingin putri saya menjadi anak yang paling cantik. Saya mengendarai mobil sport convertible putih yang baru dibelikan kakek dan menuju ke sebuah pusat perbelanjaan mewah di pusat kota. Saya tidak lagi merasa minder atau canggung seperti dulu. Saya berjalan dengan percaya diri. Penampilan sebagai wanita anggun kini sudah menjadi kebiasaan. Saya sedang asyik memilih gaun putri berwarna merah muda untuk Maya di sebuah butik pakaian anak-anak mewah. Tiba-tiba, suara yang familiar namun tajam terdengar dari belakang. Loh, siapa ini? Ibu Citra, kan? Wah, hebat sekali ya sekarang. Sudah bisa bawa mobil mahal dan datang ke tempat seperti ini. Saya berbalik dan di sana berdiri tak lain adalah selingkuhan Dimas, Bella. Tapi dia tidak sendirian. Yang merangkul lengannya dengan mesra adalah Dimas. Dia terlihat sedikit lebih kurus dan kuyu, tapi setelan jas yang dipakainya masih terlihat necis. Saat melihat saya, matanya sekilas menunjukkan keterkejutan dan kecanggungan, tapi dengan cepat ditutupi oleh ekspresi dingin dan acuh tak acuh. Tapi Bella berbeda.
Dia menatap saya dari ujung rambut sampai ujung kaki, dan matanya tidak menyembunyikan rasa iri dan permusuhan. Perutnya sudah cukup membuncit, dan dia sengaja memajukannya seolah pamer dan menantang. Kenapa? Kaget ya? Kamu pikir kamu siapa? Bisa melarang kami datang ke tempat seperti ini? Yah, wajar sih. Orang sepertimu kan seumur hidupnya paling banter ke pasar tradisional. Saya tidak berkata apa-apa, hanya tersenyum tipis. Saya tidak mau merendahkan diri untuk berdebat dengan orang sepertinya. Keheningan saya sepertinya justru membuatnya semakin marah. Mas Dimas, lihat deh. Baru jadi wakil direktur saja sudah sombong sekali sama orang. Dia bersandar manja di lengan Dimas. Atau jangan-jangan masih sakit hati karena dicampakkan Mas Dimas? Ya iyalah, perempuan tua dan mandul mana bisa mempertahankan suami? Sudah selesai bicaranya? Kali ini, saya tidak diam. Saya menatap lurus ke mata Bella dan berkata, suara saya tidak keras, tapi sedingin es. Saya tidak punya waktu untuk mendengar pelajaran hidup dari seorang pelakor. Jadi, tolong menyingkir. Apa? Siapa yang pelakor? Wajah Bella memerah karena marah. Aku ini tunangan Mas Dimas dan ibu dari anaknya yang ada di dalam kandungan ini. Yang tidak dibutuhkan di sini itu kamu. Dia hendak menerjang saya, tapi Dimas menahannya. Sudah, Bel. Jangan buat keributan di sini. Suara Dimas terdengar lelah. Dia menatap saya dengan tatapan yang rumit. Citra, kita tidak perlu sampai seperti ini kan? Semuanya sudah berlalu. Betul. Semuanya sudah berlalu. Jawab saya. Jadi, urus wanitamu baik-baik. Jangan sampai dia menggonggong sembarangan dan mengganggu orang lain. Setelah berkata demikian, saya membawa gaun yang sudah saya pilih ke kasir. Saya sengaja mengeluarkan kartu hitam yang diberikan kakek, simbol kekuasaan yang tak terbatas. Petugas kasir, begitu melihat kartu itu, langsung berubah sikap dan membungkuk hormat pada saya. Bella dan Dimas, melihat pemandangan itu, wajah mereka pucat pasi. Saya tahu pamer seperti ini sedikit kekanak-kanakan, tapi ini perlu. Saya harus menunjukkan kepada mereka bahwa posisi kami sekarang sudah benar-benar terbalik. Setelah membayar dan membawa tas belanjaan mewah, saya meninggalkan butik itu tanpa menoleh ke arah mereka sekalipun. Saya melewati mereka seolah melewati dua orang asing yang tidak layak diperhatikan. Tapi setelah beberapa langkah, Dimas tiba-tiba memanggil saya. Citra, tunggu sebentar. Saya berhenti, tapi tidak berbalik. Saya mendengar langkah kakinya mendekat. Aku tahu aku salah, suaranya terdengar memelas. Tapi tolong jangan tutup jalan hidupku. Perusahaanku sekarang diambang kebangkrutan. Kalau kau bicara sedikit saja pada kakekmu, bisakah kau menolongku? Saya perlahan berbalik. Saya menatap lurus ke matanya dan tersenyum sinis. Menutup jalan hidupmu? Mas Dimas, apa kau ingat apa yang akan kau dan keluargamu lakukan padaku? Kalian mau merampas hartaku, bahkan mau merebut putriku. Dibandingkan dengan perbuatanmu itu, apa artinya perusahaanmu bangkrut? Tapi itu segalanya bagiku. Lalu masa mudaku, pengorbananku. Siapa yang akan menggantinya? Saya memotongnya dengan tajam. Harusnya kau bersyukur aku mengakhirinya sampai di sini, jangan uji kesabaranku. Kalau tidak, tempat yang akan kau tuju bukan bursa efek, tapi penjara. Kata-kata saya seperti tamparan keras bagi Dimas. Wajahnya pucat pasi. Dia mundur selangkah, tidak bisa berkata apa-apa. Saya tidak mau membuang waktu sedetik pun lagi dengannya. Saya berbalik dengan tegas dan berjalan pergi, meninggalkan dia yang berdiri termangu di tengah keramaian. Pertemuan tak terduga ini memang sedikit tidak menyenangkan. Tapi itu menunjukkan satu hal yang jelas, Dimas benar-benar ketakutan. Dia sedang hancur, dan saya merasa hari di mana saya akan mendapatkan kembali hak asuh Maya tidak akan lama lagi. Pertemuan di pusat perbelanjaan itu mengkonfirmasi bahwa Dimas benar-benar dalam krisis. Pemutusan semua kontrak dari Wijoyo Group menjadi pukulan telak bagi Golden Future. Investor lain mulai menarik dana mereka, dan mitra kerja membatalkan kontrak. Kapal yang dia dan Bella bangun dengan susah payah dari uang saya, kini diambang karam. Tapi binatang yang terpojok adalah yang paling berbahaya.
Alih-alih mengakui kegagalan, Dimas memutuskan untuk melakukan pertaruhan terakhir. Dia memutuskan untuk mengadakan pesta besar di sebuah hotel bintang 5. Dalihnya adalah pesta apresiasi pelanggan dan presentasi untuk menarik investasi pada proyek teknologi inovatif baru. Kenyataannya, itu adalah upaya putus asa untuk menyelamatkan perusahaan dan menarik lebih banyak investor naif. Informasi ini sampai kepada saya melalui jaringan Pak Tirtayasa. Mendengar berita itu, sebuah ide berani muncul di kepala saya. Daripada hanya menonton sandiwaranya, bagaimana jika saya mengubah panggungnya menjadi mimbar penghakiman terakhirnya? Saya segera berdiskusi dengan kakek dan Pak Tirtayasa. Ini adalah kesempatan emas, mata Pak Tirtayasa berbinar. Investor, mitra kerja, dan bahkan media, semua akan berkumpul di pesta itu. Jika kita membongkar kebusukannya di sana, efeknya akan ribuan kali lebih besar daripada persidangan di pengadilan yang kaku. Dia akan hancur secara sosial, tanpa ada celah untuk membela diri. Kakek juga setuju, tapi menunjukkan sedikit kekhawatiran. Apakah rencananya tidak terlalu berisiko? Bagaimana jika bajingan itu kalap dan mencelakaimu? Jangan khawatir, Kek. Saya berkata dengan percaya diri. Saya tidak akan pergi sendirian. Semuanya akan dipersiapkan dengan matang. Ini akan menjadi babak terakhir dari segalanya. Rencana disusun dengan sangat cermat. Langkah pertama, saya melalui pihak ketiga, berpura-pura sebagai dana modal Ventura dari Singapura, menyatakan minat khusus pada proyek inovatif Dimas. Saya menyuruh orang untuk menjanjikan investasi besar senilai 500 miliar rupiah. Bagi Dimas saat ini, jumlah itu seperti tali penyelamat dari langit. Dia, tanpa ragu sedikit pun, langsung memakan umpan. Dia dengan gembira mengirimkan semua detail proyek dan profil perusahaan kepada pihak dana investasi. Dia tidak pernah bermimpi bahwa semua materi yang dia kirimkan sedang dianalisis habis-habisan oleh tim ahli Wijoyo Group dan digunakan sebagai bukti tambahan atas penipuannya. Langkah kedua, saya memberitahu bahwa perwakilan dana investasi akan menghadiri pesta untuk menandatangani kontrak investasi secara resmi. Berita ini membuat Dimas semakin bersemangat dan percaya. Dia menghabiskan sisa uangnya untuk mempersiapkan pesta megah demi memberikan kesan baik pada investor besar itu. Dia bahkan mengundang semua mantan mitra kerja yang telah meninggalkannya untuk memulihkan citranya. Dia juga mengundang wartawan dari beberapa media besar untuk menjadikan acara ini sebagai panggung kebangkitan dramatisnya. Dia sama sekali tidak tahu bahwa semua tamu itu akan menjadi penonton kejatuhannya. Malam pesta, Hotel Bintang 5 itu bersinar dengan cahaya gemerlap. Suasana di dalam aula sangat meriah. Dimas dan Bella menyambut tamu di pintu masuk dengan senyum percaya diri. Mereka tampak seperti pasangan berkuasa di puncak kesuksesan. Bella mengenakan gaun malam yang pas di badan, sengaja memamerkan perutnya yang sudah membesar. Dia berkeliling, tertawa dan berbicara dengan para tamu, bertingkah seperti nyonya rumah sejati. Saat pesta mulai memuncak, pintu besar aula tiba-tiba terbuka. Saya melangkah masuk. Kemunculan saya seketika membuat aula menjadi hening. Semua mata tertuju pada saya. Saya mengenakan gaun malam hitam yang sederhana namun sangat elegan. Gaun yang pas di badan, rambut disanggul tinggi, memperlihatkan leher jenjang dan perhiasan berlian yang berkilauan. Riasan saya tegas, menonjolkan bibir merah dan tatapan mata yang tajam. Di samping saya ada kakek, dan di belakang kami ada Pak Tirtayasa dan 2 pengawal. Kemunculan pimpinan Wijoyo Group membuat orang-orang semakin terkejut, dan suara bisik-bisik semakin keras. Dimas dan Bella, melihat kami, senyum di wajah mereka membeku. Wajah Dimas kehilangan warna, dan dia tergopoh-gopoh mendekat, berkata dengan gugup, "Bapak Ketua, Bu Citra, bagaimana kalian bisa di sini?" Saya tersenyum. Sebuah senyum yang saya tahu akan membuat tulang punggungnya merinding. Memangnya tidak boleh? Saya dengar hari ini ada acara penting di Golden Future. Katanya investor besar dari Singapura juga akan datang. Sebagai pebisnis, saya tidak bisa melewatkan kesempatan belajar yang baik ini. Tapi, kami tidak mengirimkan undangan. Oh, ya? Saya mengangkat undangan berlapis emas di tangan saya. Lalu ini apa?
Mungkin staf Anda yang salah. Dimas kehilangan kata-kata. Dia tahu saya sengaja mencari gara-gara, tapi di depan banyak orang, terutama di depan kakek, dia tidak bisa berbuat apa-apa. Dia terpaksa tersenyum kaku dan mengantar kami ke meja VIP yang telah disiapkan. Pesta berlanjut, tapi suasananya telah berubah total. Semua perhatian tidak lagi tertuju pada bintang utama, Dimas, melainkan ke meja kami. Orang-orang mulai berbisik, membuat segala macam spekulasi tentang kemunculan saya. Rujuk, atau peringatan terbuka? Jebakan telah dipasang. Dan panggung telah disiapkan. Saya duduk dengan tenang, menyesap anggur, dan mengamati wajah Dimas yang penuh kecemasan dan kebingungan. Drama terbaik, babak terakhir yang paling dramatis, akan segera dimulai. Saat pesta mencapai acara puncaknya, Dimas naik ke atas panggung. Dia berusaha mengembalikan kepercayaan dirinya, memegang mikrofon dan memulai pidatonya. Dia berbicara tentang visi dan misi Golden Future, tentang proyek teknologi inovatif yang bisa mengubah dunia. Dia melukiskan masa depan yang gemilang dan prospek yang menjanjikan untuk memikat para investor. Di barisan pertama, Bella menatapnya dengan mata penuh kekaguman dan kebanggaan. Keduanya benar-benar tenggelam dalam ilusi kebangkitan dramatis, sama sekali tidak menyadari bahwa tirai sandiwara akan segera ditutup. Dan hari ini, kata Dimas dengan suara bersemangat, kami sangat terhormat bisa menyambut investor besar dari Singapura. Kerjasama ini akan menjadi sayap yang akan membawa Golden Future terbang lebih tinggi, lebih jauh. Saat dia sedang berapi-api, tiba-tiba layar LED raksasa di belakangnya, yang tadinya menampilkan logo perusahaan, padam. Aula menjadi riuh. Dimas juga bingung, menoleh ke belakang, tapi tidak tahu apa yang terjadi. Dia memberi isyarat pada tim teknis, tapi tidak ada yang merespons. Dan di tengah kebingungan semua orang, layar kembali menyala. Tapi bukan logo Golden Future. Gambar pertama yang muncul adalah foto wajah saya yang penuh luka dan memar, mata yang bengkak, dan kaki saya yang digips dengan jelas. Foto yang diambil pagi hari setelah malam yang menentukan itu. Di sampingnya, tertulis dengan jelas huruf-huruf besar. Inilah wajah cinta yang sesungguhnya. Aula menjadi hening senyap. Musik yang tadinya mengalun pelan berhenti. Semua orang menahan napas, menatap tajam ke layar. Wajah Dimas di atas panggung menjadi sepucat kertas. Dengan tangan gemetar, dia menunjuk ke layar dan berkata tergagap, "Ini, apa ini? Matikan. Cepat matikan." Tapi sudah terlambat. Layar terus berganti ke adegan lain. Kali ini, sebuah video. Rekaman CCTV yang menunjukkan Dimas menjambak rambut saya dan menendang saya di kontrakan kumuh itu. Kualitasnya tidak terlalu bagus, tapi tindakan kejam dan brutalnya terekam dengan jelas dan tak terbantahkan. Bisik-bisik di aula berubah menjadi teriakan kaget dan amarah. Ya Tuhan, kejam sekali orang itu. Tampangnya saja yang baik, ternyata kelakuannya seperti binatang. Bella yang duduk di bawah juga membeku. Dia bergantian menatap layar dan Dimas dengan ekspresi panik. Sandiwara belum berakhir. Layar terus menampilkan foto-foto Dimas dan Bella yang bermesraan, foto keluarga bahagia mereka dengan anak haramnya, dan rekening koran yang padat, membuktikan bagaimana 5 miliar rupiah uang saya mengalir ke perusahaan mereka. Dan pukulan terakhir, sebuah file rekaman suara diputar. Suaranya bergema di seluruh aula. Itu adalah percakapan Dimas dan Bella yang sedang membahas rencana penipuan mereka, membicarakan bagaimana menjadikan saya sebagai sapi perah. Perempuan itu naif dan gampang percaya, mudah sekali dibujuk. Kalau diminta uang, pasti langsung dikasih. Suara Dimas terdengar penuh percaya diri dan penghinaan. Setelah rekaman berakhir, aula seolah meledak. Keheningan berubah menjadi gelombang kemarahan yang dahsyat. Makian dan tatapan menghina ditujukan pada Dimas dan Bella. Penipu, manusia tidak punya hati, kembalikan uang orang. Para investor dan mitra kerja yang tadinya mendengarkan pidato Dimas, kini menatapnya seolah melihat monster. Beberapa orang bangkit dan pergi, yang lain mengeluarkan ponsel dan mulai merekam. Dimas berdiri di atas panggung seperti disambar petir, seluruh tubuhnya gemetar. Semuanya hancur, hanya dalam beberapa menit,
Dia menatap saya dengan mata penuh kebencian dan keputusasaan. Dia tahu ini semua adalah rencana saya. Tepat pada saat itu, saya dengan tenang bangkit dan naik ke atas panggung. Saya mengambil mikrofon lain dari tangan panitia yang juga masih termangu. Saya menatap lurus ke arah Dimas dan berkata dengan dingin tapi cukup jelas untuk didengar semua orang, "Mas Dimas, sandiwaramu hebat. Tapi sekarang, waktunya untuk menutup tirai." Saya berbalik menghadap penonton. Suara saya semakin kuat. "Bapak, Ibu, dan hadirin sekalian, saya Citra, istri dari pria yang berdiri di sini. Apa yang baru saja Anda saksikan hanyalah sebagian kecil dari kebenaran. Saya berdiri di sini hari ini bukan untuk mengeluh tentang penderitaan saya, melainkan untuk membongkar wajah asli seorang penipu profesional dan pelaku kekerasan yang bersembunyi di balik topeng pengusaha sukses." Saya mengangkat tinggi-tinggi setumpuk dokumen. Di tangan saya, ada semua bukti penipuan, penggelapan, penipuan komersial, dan penggelapan pajak yang dilakukan oleh Golden Future. Proyek inovatif yang baru saja dia bicarakan hanyalah gambar kosong untuk merampok uang Anda. Kau, diam. Dimas meraung seperti binatang yang terluka. Dia hendak menerjang saya, tapi ditahan oleh dua pengawal saya. Dia hanya bisa meronta-ronta putus asa, sambil memaki. Bella yang di bawah, menyadari situasi sudah tidak bisa diselamatkan, mencoba menyelinap keluar dari pesta, meninggalkan kekasihnya di atas panggung tanpa daya. Pesta apresiasi pelanggan dan pencarian investasi itu berubah menjadi sidang pengadilan terbuka yang paling memalukan, sebuah mimbar penghakiman yang tidak pernah dibayangkan oleh Dimas. Di tengah suasana kacau di aula, saat Dimas masih meraung-raung ditahan oleh para pengawal, sekelompok orang berseragam polisi tiba-tiba muncul di pintu masuk. Kemunculan mereka membuat semua orang terdiam. Yang memimpin adalah seorang perwira polisi berwajah tegas dengan pangkat tinggi. Dia, didampingi dua petugas, berjalan cepat menuju panggung. Orang-orang secara otomatis memberi jalan. Perwira itu berhenti di depan Dimas dan menunjukkan sebuah surat resmi berstempel merah. "Saudara Dimas, Anda kami tangkap atas tuduhan penipuan, penggelapan, penganiayaan berat, dan pelanggaran undang-undang perdagangan. Anda harus ikut ke kantor untuk diperiksa." Setiap kata dari perwira polisi itu bagaikan pukulan palu terakhir yang menghancurkan sisa harapan Dimas. Dia berhenti meronta. Seluruh tenaganya hilang, dan dia menatap kosong ke udara dengan mata hampa. Dia tahu segalanya benar-benar telah berakhir. Dua petugas mendekat dan memborgol tangannya. Suara klik dari borgol besi yang dingin itu bergema di ruangan yang sunyi, seperti lonceng kematian bagi seorang pendosa. Bukan aku. Perempuan itu yang menjebakku." Dimas bergumam tanpa sadar, tapi tidak ada lagi yang mendengarkan kata-katanya. Dia digiring melewati orang-orang yang dulu mengagumi dan menyanjungnya, dengan kepala tertunduk seperti anjing yang kalah. Pintu aula tertutup, dan sebuah kehidupan yang baru saja hancur ikut lenyap bersamanya. Pada saat yang sama, tim polisi lain telah tiba di apartemen mewah Bella. Dia, yang baru saja kabur dari pesta, harus menghadapi pengadilan hukum sebelum sempat menenangkan diri. Panik karena situasi yang tiba-tiba, ditambah dengan kehamilannya, Bella tidak bisa lagi mempertahankan sikap angkuh dan tajamnya. Di hadapan pertanyaan para penyidik, dia dengan cepat hancur dan mengakui segalanya. Dia mengakui telah merencanakan penipuan bersama Dimas, dan mengakui bahwa Golden Future hanyalah alat untuk pencucian uang. Demi mendapatkan keringanan hukuman, dia bahkan menyerahkan semua buku catatan, dokumen, dan bukti lain yang diam-diam dia salin untuk melindungi dirinya sendiri. Dia menjual kekasihnya tanpa ampun. Drama tidak berakhir di situ. Setelah Dimas digiring dari pesta, ibunya, yang hadir di pesta sebagai calon ibu mertua pimpinan perusahaan, tidak kuat menahan guncangan. Melihat putra kesayangannya diborgol, melihat impian kekayaan dan kemewahan yang begitu dia dambakan lenyap seperti asap, dia berteriak dan pingsan di tempat. Orang-orang di sekitarnya buru-buru datang dan memanggil ambulans. Dia dibawa pergi dalam keadaan tidak sadarkan diri. Sandiwara yang dia dan putranya rancang dengan susah payah, pada akhirnya membawa akhir yang tragis bagi keluarga mereka sendiri. Jaring langit memang lebar dan tampak jarang,
tapi tidak akan pernah bisa ditembus. Pelaku utama, kaki tangan, dan bahkan mereka yang hanya diam menonton, semua yang berbuat dosa pada akhirnya akan menerima karmanya masing-masing. Saya berdiri di atas panggung, menyaksikan semua ini dalam diam. Di hati saya, bukan ada kegembiraan seorang pemenang, melainkan perasaan damai yang aneh. Akhirnya, keadilan telah ditegakkan. Kakek mendekat dan meletakkan tangannya di bahu saya. Semuanya sudah berakhir, cucu kakek. Saya mengangguk. Setetes air mata mengalir di pipi saya. Tapi kali ini, air mata kelegaan. Saya telah melewati badai, dan kini di hadapan saya, menanti langit yang cerah dan biru. Selama beberapa hari berikutnya, kasus Dimas menjadi pusat perhatian publik. Dengan bukti-bukti yang tak terbantahkan dan pengakuan Bella, semua kejahatannya terungkap ke hadapan dunia. Media mengupas tuntas masa lalunya, dari seorang pemuda miskin yang ambisius menjadi penipu profesional yang mengincar wanita-wanita kaya dan naif, seorang konglomerat palsu. Masyarakat terkejut dan marah melihat wajah aslinya. Saya, yang tadinya dianggap istri durhaka, seketika menjadi simbol wanita tangguh yang berjuang demi keadilan. Hujatan sebelumnya berubah menjadi rasa hormat dan simpati. Saya menerima banyak surat dan pesan dari wanita-wanita yang tidak saya kenal. Mereka bilang kisah saya telah menginspirasi mereka, memberi mereka keberanian untuk keluar dari hubungan yang beracun. Saya tahu, perjuangan saya bukan lagi hanya milik saya sendiri. 6 bulan kemudian, persidangan atas Dimas dan para kaki tangannya digelar secara terbuka di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Kasus ini mendapat perhatian khusus dari publik dan media. Sejak pagi buta, halaman pengadilan sudah dipenuhi oleh wartawan dan penonton. Saya hadir di pengadilan sebagai korban dan saksi kunci. Saya tidak lagi merasa takut atau cemas. Saya datang ke sini untuk menghadapi masa lalu dan menyaksikan keadilan ditegakkan. Saya mengenakan setelan putih yang elegan, wajah dengan riasan tipis memancarkan ketenangan dan kepercayaan diri. Saat saya melangkah masuk ke ruang sidang, semua mata tertuju pada saya. Saya dengan tenang berjalan ke kursi korban dan duduk di samping Pak Tirtayasa. Di seberang, di kursi terdakwa, duduk Dimas, Bella, dan bahkan Ibu Dimas. Mereka tampak sangat menyedihkan. Dimas kurus kering, rambutnya mulai memutih, dan matanya cekung. Dia tidak berani mengangkat kepala. Bella, dengan perut yang sudah sangat besar, terus terisak. Ibu mertua, dengan efek samping stroke, duduk di kursi roda, mulutnya miring dan bicaranya tidak jelas. Hanya tatapan matanya yang masih menyiratkan kebencian saat menatap saya. Persidangan dimulai. Jaksa membacakan dakwaan, menguraikan semua kejahatan mereka, kekerasan dalam rumah tangga, penipuan dan penggelapan, pencemaran nama baik, konspirasi. Setiap tuduhan disertai dengan bukti kuat yang kami sediakan. Video, rekaman suara, rekening koran, kesaksian saksi. Saat tiba giliran saya memberikan kesaksian, saya berdiri di mimbar tanpa ragu sedikit pun dan menceritakan kisah saya dengan jelas. Saya berbicara tentang tahun-tahun pengorbanan, kekerasan, pengkhianatan, dan konspirasi kejam mereka. Saya tidak menangis. Suara saya anehnya tenang, karena saya bukan lagi korban yang mengeluh kesakitan. Saya adalah penyintas yang menuntut keadilan. Setelah kesaksian saya selesai, ruang sidang hening. Saya bisa membaca simpati dan kemarahan di mata hakim, juri, dan para hadirin. Saat giliran Dimas, dia dengan kepala tertunduk dan suara pelan mengakui semua kesalahannya. Dia tidak bisa menyangkal apa-apa lagi. Dia hanya memohon kesempatan untuk memulai lagi, memohon keringanan hukuman, agar bisa menebus dosanya pada anak yang akan segera lahir. Bella, sambil menangis, melimpahkan semua kesalahan pada Dimas, mengklaim bahwa dia hanya terbujuk olehnya. Dia memohon agar hukumannya diringankan mengingat kehamilannya. Tapi jaring langit telah ditebar, dan tidak ada yang bisa lolos dari dosa. Setelah beberapa hari persidangan, akhirnya tiba saatnya pembacaan putusan. Hakim ketua yang sudah berumur dan berwajah tegas mulai membacakan putusan akhir. Majelis hakim, setelah memeriksa semua berkas perkara, barang bukti, dan keterangan di persidangan, dengan ini memutuskan, terdakwa Dimas, atas tuduhan penganiayaan berat, penipuan dengan pemberatan,
pencemaran nama baik, dan lain-lain, dijatuhi hukuman penjara 20 tahun. 20 tahun, hampir separuh dari sisa hidupnya. Itulah harga yang harus dibayar Dimas. Mendengar putusan itu, dia langsung terduduk lemas, menutupi wajahnya dengan kedua tangan, bahunya bergetar hebat. Terdakwa Bella Prameswari, atas tuduhan turut serta dalam penipuan, dengan mempertimbangkan pengakuan dan kehamilannya, dijatuhi hukuman penjara 7 tahun. Anaknya akan lahir dan tumbuh di penjara. Itulah karma bagi wanita yang telah menghancurkan kebahagiaan orang lain. Terdakwa Nyonya Karsih, atas tuduhan pencemaran nama baik dan menyembunyikan pelaku kejahatan, dengan mempertimbangkan kondisi kesehatannya, dijatuhi hukuman penjara 3 tahun dengan masa percobaan. Palu hakim diketuk dengan tegas dan kuat, mengakhiri semua perkara. Keadilan telah ditegakkan. Saya menghela napas lega, saya menatap kakek yang duduk di bangku hadirin. Kakek mengangguk pelan pada saya, matanya menunjukkan kegembiraan. Saat saya meninggalkan pengadilan, kilatan kamera kembali menyinari saya. Tapi kali ini, bukan pertanyaan penasaran, melainkan ucapan selamat yang terdengar. Saya tidak melayani wawancara. Saya hanya diam-diam masuk ke mobil dan meninggalkan tempat yang telah mengadili masa lalu saya. Pertarungan telah usai, dan saya adalah pemenangnya. Persidangan telah berakhir, tetapi dampaknya masih terasa lama. Kehidupan keluarga Dimas hancur total. Tapi bagi saya dan Maya, itu adalah awal dari sebuah perjalanan baru. Perjalanan untuk menyembuhkan luka dan membangun kembali kehidupan. Meskipun menang secara hukum, luka psikologis yang saya dan terutama Maya alami tidaklah kecil. Anak yang telah menyaksikan adegan kekerasan dan mengalami perpisahan mendadak menjadi pendiam dan penakut. Dia sering terbangun di malam hari, berteriak memanggil nama saya. Setiap kali melihatnya seperti itu, hati saya terasa diremas. Saya tahu, mendapatkan keadilan hanyalah permulaan. Yang lebih penting sekarang adalah membantu putri saya menemukan kembali senyum dan kepolosannya. Saya memutuskan untuk cuti dari semua pekerjaan di grup untuk sementara waktu. Saya ingin mencurahkan seluruh waktu saya untuk Maya. Saya membawanya ke psikolog anak terbaik di Jakarta. Di bawah bimbingan dokter, saya belajar untuk sabar mendengarkan anak saya, menenangkan ketakutannya dengan cinta dan rasa aman. Perjalanan penyembuhan kami berdua dimulai. Saya membawa Maya berlibur ke tempat-tempat dengan laut biru dan pasir putih, ke pegunungan yang megah. Kami membangun istana pasir bersama, menerbangkan layang-layang, dan menatap matahari terbenam. Saya ingin menunjukkan padanya bahwa di dunia ini, ada jauh lebih banyak hal indah daripada sudut gelap yang pernah dia alami. Kami mengikuti kelas seni bersama, melukis, bermain piano, dan membuat keramik. Saya ingin dia bebas mengekspresikan perasaannya melalui warna dan nada. Perlahan, saya melihat Maya mulai berubah. Dia lebih banyak tersenyum, lebih banyak bicara. Mimpi buruknya berkurang. Dia kembali menjadi anak yang ceria dan penyayang seperti dulu. Dalam proses menyembuhkan anak saya sendiri juga sembuh. Berada di sisinya, merawat dan mencintainya sepenuhnya, mengisi kekosongan jiwa saya. Saya tidak lagi terlalu memikirkan masa lalu, tidak lagi membenci Dimas. Saya sadar bahwa memegang kebencian hanya akan membuat diri saya semakin menderita. Memaafkan bukan karena dia pantas mendapatkannya, tetapi karena saya pantas mendapatkan kedamaian. Selain merawat putri saya juga mulai lebih memperhatikan diri sendiri. Saya mendaftar di kelas yoga dan meditasi. Napas dalam dan gerakan lembut mengembalikan keseimbangan tubuh dan pikiran saya. Saya juga mulai lebih banyak membaca buku tentang filsafat, psikologi, dan seni kehidupan. Saya sadar ada banyak sekali hal menarik di dunia ini untuk dijelajahi. Saya tidak lagi menutup hati. Saya lebih membuka diri pada pertemanan. Saya bertemu dengan teman-teman lama di kafe, dan juga mendapat teman-teman baru dari dunia bisnis. Mereka adalah wanita-wanita kuat dan mandiri. Mereka menunjukkan pada saya model kebahagiaan yang berbeda. Kebahagiaan tidak harus datang dari seorang pria. Itu bisa datang dari karier, gairah, dan menjadi tuan atas diri sendiri. Suatu hari, kakek memanggil saya ke ruang kerjanya. Beliau memberikan sebuah map kepada saya.
Citra, ini adalah beberapa dokumen proyek amal yang didanai oleh grup. Coba lihat, dan pilih satu proyek yang paling kau sukai untuk kau kelola sendiri. Sepertinya sudah saatnya kau melakukan sesuatu untuk masyarakat. Saya membolak-balik dokumen itu satu persatu. Ada proyek pembangunan sekolah untuk anak-anak di daerah terpencil, ada juga proyek pembangunan rumah layak huni untuk kaum miskin. Lalu, pandangan saya berhenti pada sebuah proyek bernama Rumah Damai, sebuah pusat dukungan untuk wanita dan anak-anak korban kekerasan dalam rumah tangga. Hati saya tergetar. Inilah dia. Inilah yang ingin saya lakukan. Saya ingin membantu wanita-wanita senasib melalui cerita dan pengalaman saya. Saya ingin mengatakan kepada mereka bahwa mereka tidak sendirian, bahwa setelah hujan pasti akan ada pelangi. Perjalanan penyembuhan bukan hanya menenangkan rasa sakit, tetapi mengubah rasa sakit itu menjadi kekuatan, menjadi dorongan yang berarti. Dan saya telah menemukan jalan saya. 3 tahun. Bukan waktu yang sangat lama, tetapi cukup untuk membuat rasa sakit dari luka terdalam mereda dan badai di hati menjadi danau yang tenang. Orang sering berkata waktu adalah obat untuk semua luka. Tapi saya sadar, waktu sendiri tidak melakukan apa-apa. Waktu hanyalah sebuah ruang, apakah kita mengisinya dengan penyembuhan atau membiarkannya membusuk, itu tergantung pada diri kita sendiri, pada kemauan dan usaha kita. Saya memilih untuk mengisi ruang itu dengan harapan. Kehidupan saya dan Maya kini telah beralih ke halaman yang sama sekali baru. Setiap kata di halaman itu ditulis dengan tinta kedamaian dan tawa. Malaikat kecil saya, yang pernah harus menyaksikan pemandangan paling mengerikan, kini telah menjadi siswi kelas 2 SD yang cerdas dan percaya diri. Jejak ketakutan di matanya telah hilang sepenuhnya, digantikan oleh keceriaan yang jernih, rasa ingin tahu, dan kilauan kebahagiaan hidup. Dia tidak lagi terbangun karena kaget di malam hari, atau menangis karena suara keras. Sebaliknya, setiap pagi dia memeluk saya erat, membisikkan rahasia-rahasia kecil tentang dunia anak-anak, dan bahkan jika jatuh, dia bisa bangkit sendiri dan berkata sambil tersenyum, "Aku tidak apa-apa, Bu." Melihat putri saya dengan seragam putih bersih, rambut dikepang rapi, berceloteh tentang sekolahnya, saya tahu keputusan saya untuk berjuang sampai akhir adalah keputusan yang sepenuhnya benar. Saya tidak hanya mendapatkan keadilan untuk diri saya sendiri. Saya telah menyelamatkan seluruh masa kecil putri saya yang polos. Proyek yang paling saya curahkan perhatian, Rumah Damai, juga telah berbunga dan berbuah. Awalnya dari sebuah pusat dukungan kecil, kini telah berkembang menjadi jaringan yang solid dan rumah bersama bagi ratusan wanita dan anak-anak yang kurang beruntung. Saya bukan lagi hanya donatur yang mengamati dari jauh, melainkan menjadi kakak, sahabat, dan teman seperjuangan mereka. Setiap minggu, saya menghabiskan 2 sore di pusat itu. Bukan untuk memeriksa pekerjaan, melainkan untuk mendengarkan cerita mereka. Saya mendengarkan kisah seorang ibu tunggal, yang setelah 10 tahun menahan KDRT, dengan berani kabur membawa kedua anaknya. Dia, sambil berlinang air mata, berkata bahwa kisah saya yang dia lihat di TV memberinya kekuatan untuk pergi. Saat itu saya berpikir, kalau Bu Citra saja bisa, kenapa saya tidak? Saya juga manusia, saya juga berhak bahagia. Saya mendengarkan kisah seorang gadis 17 tahun yang harus putus sekolah untuk dinikahkan paksa dengan pria kaya tapi kasar. Anak itu, pada suatu malam yang penuh badai, datang ke Rumah Damai dengan tangan kosong dan hati yang hancur. Kini, anak itu sedang belajar keterampilan lagi, perlahan-lahan mewujudkan mimpinya menjadi seorang perancang busana. Setiap cerita, setiap kepingan kehidupan yang saya temui, bagaikan cermin yang merefleksikan masa lalu saya. Saya melihat diri saya dalam ketakutan mereka, dalam penderitaan mereka, dan dalam harapan mereka yang bersinar redup. Membantu mereka adalah cara saya menyembuhkan diri sendiri. Saya sekali lagi menyadari, cara terbaik untuk mengatasi penderitaan bukanlah dengan menguburnya, melainkan dengan mengubahnya menjadi obor yang menerangi jalan bagi orang lain yang tersesat dalam kegelapan. Sesekali, di saat-saat hening, saya teringat akan keluarga Dimas. Tanpa saya cari pun, kabar tentang mereka entah bagaimana sampai ke telinga saya. Bella, setelah bebas dari penjara, membawa putranya dan diam-diam meninggalkan kota,
Saya dengar dia pindah ke desa terpencil, mengganti nama, dan memulai hidup baru. Mungkin anak itulah satu-satunya alasan baginya untuk terus hidup. Ibu mertua, setelah hidup dalam penderitaan dan penyakit, akhirnya meninggal dunia sendirian di sebuah panti jompo tanpa keluarga, dan Dimas. 20 tahun adalah hukuman yang panjang. Dia sedang menebus dosanya di balik jeruji besi yang dingin. Saya tidak lagi merasakan kebencian atau kepuasan. Amarah yang dulu pernah ada kini telah mengendap, hanya menyisakan ketidakpedulian yang dingin. Mereka telah menulis akhir dari hidup mereka sendiri. Masa lalu telah berlalu. Seperti banjir besar yang menyapu segalanya, hanya menyisakan endapan kelupaan. Saya belajar untuk melepaskan. Bukan untuk memaafkan mereka, tapi untuk membebaskan jiwa saya sendiri. Di bawah bimbingan bertahap dari kakek, pekerjaan di grup tidak lagi menjadi beban atau tantangan, itu telah menjadi gairah saya. Saya membuktikan kepada semua orang, dan yang terpenting, kepada diri saya sendiri, bahwa saya bisa berdiri kokoh di atas kaki saya sendiri. Saya bukan lagi cucu Bapak Ketua, saya adalah Citra Suryo Wijoyo, pimpinan wanita Wijoyo Group, yang berhasil melewati krisis ekonomi global, menandatangani kontrak besar dengan mitra dari Jepang, dan memperluas merek Wijoyo ke seluruh Asia. Kesuksesan dalam bisnis memberi saya kemandirian finansial, tetapi kebahagiaan terbesar saya tetaplah saat-saat sederhana bersama keluarga. Suatu sore di akhir pekan, langit cerah dan angin laut sejuk, saya, Maya, dan kakek berlibur bersama ke Anyer. Kami tidak menginap di resor mewah, melainkan menyewa sebuah villa kecil di tepi pantai dengan taman kecil yang penuh bunga bugenvil. Matahari terbenam perlahan-lahan, mewarnai langit dan laut dengan warna keemasan seperti madu. Maya sedang asyik membangun istana pasir raksasa bersama anak-anak setempat. Suara tawa riangnya berpadu dengan debur ombak, menciptakan simfoni yang damai. Saya dan kakek duduk di bangku kayu, diam-diam mengamati pemandangan itu. Kakek sudah sangat tua. Rambutnya memutih seperti perak, tapi sorot matanya masih tajam, dan senyumnya masih seramah dulu. Kakek tidak lagi memikul beban grup raksasa. Sekarang, kebahagiaannya adalah merawat taman, membaca buku, dan bermain dengan satu-satunya cicitnya. Lihat anak itu, kata kakek. Matanya berbinar dengan kebahagiaan yang tak tersembunyikan. Mirip sekali dengan nenek buyutnya. Selalu ceria dan penuh energi. Saya tersenyum dan menyandarkan kepala saya di bahu kakek. Bahu yang kurus, tapi masih menjadi sandaran terkuat bagi saya. Terima kasih, Kek. Terima kasih sudah selalu ada, sudah memberikan segalanya untuk kami. Dasar bodoh, kakek mengelus kepala saya. Kau sendiri yang merebut kebahagiaanmu. Kau adalah anak yang paling kuat dan tegar yang pernah kakek kenal. Kami duduk di sana. 3 generasi. Sebuah keluarga yang diikat oleh cinta dan pengorbanan yang lebih kuat dari ikatan darah. Tepat pada saat itu, suara rendah dan hangat terdengar dari belakang. Selamat sore, Bapak Ketua, Bu Citra, maaf, apa saya mengganggu? Saya menoleh. Jantung saya tanpa sadar berdetak lebih cepat. Itu adalah Juna, arsitek berbakat yang saya temui di proyek Rumah Damai. Dia datang ke sana bukan sebagai mitra, melainkan sebagai sukarelawan yang meluangkan waktu akhir pekannya untuk memperbaiki dan merancang ruang tinggal bagi para wanita yang kurang beruntung. Dia adalah pria yang lembut, dewasa, dan berhati hangat. Dia tahu masa lalu saya, tapi tidak pernah sekalipun menatap saya dengan rasa kasihan atau penasaran. Dia hanya menatap saya dengan rasa hormat dan kekaguman. Mas Juna, saya tersenyum alami. Sedang jalan-jalan, mau bergabung dengan kami? Kakek bergantian menatap saya dan Juna, lalu tersenyum penuh arti. Dia berdiri sambil memegang tongkatnya. Kakek mau lihat bagaimana Maya membangun istananya. Kalian berdua ngobrol saja. Kakek berjalan menuju pantai, meninggalkan kami berdua. Juna duduk di samping saya. Kami diam-diam menatap matahari terbenam bersama tanpa banyak bicara. Keheningan ini sama sekali tidak canggung. Terasa damai dan penuh pengertian. Hari ini Bu Citra terlihat berbeda. Juna tiba-tiba membuka suara. Bukan seperti ibu wakil direktur yang tangguh di ruang rapat, bukan juga seperti Bu Citra yang penuh dedikasi di Rumah Damai. Lalu, saya terlihat seperti apa?
Tanya saya, sedikit penasaran. Terlihat sangat lembut dan damai, katanya dengan tulus, seperti lautan setelah badai berlalu. Saya tanpa sadar tersenyum. Dia adalah orang pertama yang mengatakan hal itu pada saya. Di sampingnya, saya tidak perlu berpura-pura kuat. Saya bisa menjadi diri saya sendiri. Seorang wanita biasa dengan semua luka dan kelemahannya. Tatapan kami bertemu, dan saya tahu, sebuah cinta yang baru, tulus, dan lembut mulai mengetuk pintu hati saya. Saya tidak lagi takut pada cinta. Saya sadar, bukan cinta itu sendiri yang menyakiti kita, melainkan mencintai orang yang salah. Bagaimanapun juga, saya pantas dicintai, dan saya pantas bahagia. Saya menatap ke cakrawala, tempat matahari baru saja menghilang. Tapi sisa-sisa sinarnya masih menerangi langit, bersinar cemerlang dan penuh harapan. Saya tahu, besok, pagi yang baru dan lebih cerah akan datang. Saya tidak tahu apa yang akan dibawa oleh masa depan. Mungkin cinta yang utuh, atau mungkin tantangan baru. Tapi untuk pertama kalinya setelah sekian lama, saya tidak takut lagi. Saya hanya tahu, saya siap menyambut semuanya dengan tangan terbuka. Karena badai telah berlalu, dan di hadapan saya, terbentang langit biru yang luas. Para pemirsa yang terhormat, setelah menemani Ibu Citra dalam perjalanannya yang penuh badai, mungkin di hati kita masing-masing tersisa perasaan yang sangat kompleks. Kita marah pada kekejaman Dimas, kita sakit hati melihat Citra yang hancur dalam keputusasaan, dan kita ikut bersukacita saat dia akhirnya bangkit kembali dari abu. Kisah ini, meskipun fiktif, memberikan pelajaran yang sangat dalam dan nyata bagi kehidupan kita. Pelajaran yang bisa menjadi penunjuk jalan dan kekuatan bagi kita dalam perjalanan hidup yang tidak pasti. Pelajaran pertama dan mungkin yang paling mendalam yang bisa kita ambil adalah jangan pernah diam dan bersabar dalam kegelapan. Kesabaran tidak akan pernah membawa kedamaian. Itu hanya akan memupuk kejahatan menjadi lebih besar. Ibu Citra telah melakukan kesalahan dengan menahan kekerasan terlalu lama. Dia berharap keheningannya akan membawa kedamaian bagi keluarga dan putrinya. Tapi kenyataan membuktikan sebaliknya. Kekerasan, sekali dimulai, tidak akan pernah berhenti dengan sendirinya. Ia hanya akan semakin brutal dan meluas. Suara gemetar Maya, kakek, sepertinya ibu akan segera meninggal, adalah alarm yang paling mahal. Itu menunjukkan kepada kita bahwa terkadang penyelamatan tidak datang dari kesabaran, melainkan dari satu tindakan kecil yang berani. Jangan pernah meremehkan kekuatan sebuah permintaan tolong. Kita harus mengajarkan pada anak-anak kita dan pada diri kita sendiri bahwa saat menghadapi ketidakadilan dan kekerasan, meminta bantuan bukanlah kelemahan, melainkan naluri bertahan hidup yang paling kuat. Pelajaran kedua adalah tentang kekuatan perubahan dan nilai diri sendiri. Kehidupan Ibu Citra baru benar-benar berubah saat dia memutuskan untuk berubah. Perubahan itu bukan hanya datang dari pakaian mewah atau jabatan sebagai wakil direktur. Itu dimulai dari lubuk hatinya yang terdalam, dari kesadaran bahwa dia berhak dihormati, berhak bahagia. Saat Anda mengetahui nilai diri Anda, seluruh dunia akan melihat Anda dengan cara yang berbeda. Kisah ini menunjukkan bahwa uang dan kekuasaan adalah alat yang berguna, tetapi menjadi tidak berarti jika tidak dikendalikan oleh pikiran yang bijaksana dan hati yang teguh. Ibu Citra tidak menggunakan uangnya untuk balas dendam membabi buta. Dia menggunakannya untuk menimba ilmu, mencari bantuan hukum, dan mengubah dirinya dari korban menjadi subjek yang mengendalikan pertarungannya sendiri. Itulah kekayaan yang sesungguhnya. Dan mungkin pelajaran yang paling manusiawi dan mendalam adalah cara kita menghadapi kemenangan dan menyembuhkan luka. Ibu Citra bisa saja merasa puas melihat kehancuran keluarga Dimas dan hidup dalam kekayaan dan kenyamanan selama sisa hidupnya, tapi dia tidak melakukannya. Dia mengubah penderitaannya menjadi welas asih, mengubah hartanya menjadi alat untuk membantu orang-orang senasib. Rumah damai bukan sekadar proyek amal, melainkan simbol kelahiran kembali, bukti bahwa setelah melewati badai, manusia bisa menjadi lebih kuat dan lebih berbelas kasih. Kemenangan sejati bukanlah saat musuh telah jatuh, melainkan saat setelah melewati segalanya, kita masih bisa berdiri tegak, menatap masa lalu dengan hati yang damai, dan melangkah ke masa depan dengan pikiran terbuka.
Ini adalah perjalanan mengubah penderitaan menjadi kekuatan, mengubah kemalangan pribadi menjadi nilai bagi komunitas. Saya percaya kita semua, baik pria maupun wanita, bisa menemukan sebagian dari diri kita dalam kisah ini. Mungkin Anda sedang mengalami penderitaan. Mungkin Anda merasa tidak berdaya di hadapan ketidakadilan hidup. Ingatlah, Anda tidak pernah sendirian. Beranikan diri untuk bersuara, carilah bantuan, dan yang terpenting, percayalah pada nilai diri Anda sendiri. Karena fajar yang paling cemerlang hanya akan datang setelah malam yang paling gelap. Bagaimana pendapat Anda tentang cerita ini? Pelajaran mana yang paling berkesan bagi Anda? Silakan bagikan pemikiran Anda di kolom komentar di bawah. Berbagi dari Anda bisa menjadi dorongan besar dan nasihat berharga bagi seseorang yang membutuhkannya. Penafian. Kisah ini sepenuhnya dibuat berdasarkan imajinasi. Semua elemen seperti karakter, peristiwa, dan latar belakang adalah fiksi. Konten video ini bertujuan untuk hiburan dan pendidikan, dengan maksud menyampaikan pelajaran kemanusiaan tentang kehidupan, dan tidak bermaksud untuk menfitnah atau menyindir individu atau kelompok tertentu dalam kenyataan. Jika ada kesamaan, itu murni kebetulan.